Aroma beef Wellington yang baru saja matang menguar lembut dari dapur, membalut setiap sudut rumah megah kami dengan kehangatan yang sia-sia. Aku, Aluna Safira, berdiri di depan jendela kaca raksasa yang menghadap langsung ke taman belakang yang tertata apik. Lampu-lampu taman baru saja menyala otomatis, memancarkan cahaya keemasan pada kelopak mawar dan gemericik air dari kolam ikan koi. Semua tampak sempurna, sebuah potret kehidupan yang menjadi impian banyak orang. Namun, kesempurnaan itu hanyalah fasad yang rapuh. Di baliknya, ada kekosongan yang membentang luas, sedingin lantai marmer di bawah kakiku. Jam di dinding menunjukkan pukul 8 malam. Suamiku, Bramantio Wiguna, seharusnya sudah pulang 3 jam yang lalu. Lagi-lagi, aku menghela napas panjang, uapnya mengembun sejenak di kaca jendela. Dulu, aku tidak pernah membayangkan hidupku akan seperti ini. Hanya setahun yang lalu, aku adalah CEO dan pendiri Mahakarya Sentosa, perusahaan properti yang kubangun dari nol dengan keringat dan air mata. Aku adalah wanita yang disegani, yang setiap menitnya berharga, yang jadwalnya lebih padat dari daftar rapat dewan direksi. Bram, saat itu, adalah manajer proyekku yang paling cemerlang, pria yang kucintai dengan segenap hati karena ambisi dan dukungannya yang tak pernah padam. Kamu adalah api, Aluna, katanya suatu malam saat kami merayakan keberhasilan proyek apartemen mewah pertama kami. Dan aku akan menjadi angin yang membuat apimu berkobar semakin besar. Kata-kata itu melelehkan hatiku. Aku percaya padanya. Aku percaya pada cinta kami, pada masa depan yang akan kami bangun bersama. Maka, ketika ia melamarku, aku tak ragu sedikit pun. Pernikahan kami adalah buah dari cinta dan kemitraan. Kami adalah tim yang tak terkalahkan. Namun, ada satu hal yang tidak bisa dibeli oleh kesuksesan, waktu. Aku merindukan kehidupan yang lebih tenang. Aku mendambakan peran sebagai seorang istri seutuhnya, yang bisa menyiapkan makan malam untuk suaminya, yang bisa menunggunya pulang tanpa harus memikirkan laporan keuangan kuartal berikutnya. Lebih dari segalanya, aku mendambakan seorang anak. Rahimku terasa hampa, dan detak jam biologisku terasa semakin kencang setiap kali aku melihat keluarga kecil yang bahagia di akhir pekan. Maka, setelah berbulan-bulan perenungan, aku membuat keputusan terbesar dalam hidupku. Aku akan mundur dari Mahakarya Sentosa. Aku akan menyerahkan kursi kepemimpinan yang telah kududuki dengan bangga kepada satu-satunya orang yang kupercaya di dunia ini, suamiku, Bram. Kamu yakin, sayang? Tanya Bram saat itu, matanya memancarkan keterkejutan sekaligus binar ambisi yang tak bisa ia sembunyikan. Kami duduk di ruang kerja lamaku, ruangan yang menjadi saksi bisu jatuh bangunku selama bertahun-tahun. Aku meraih tangannya, tersenyum mantap. Aku lebih dari yakin. Perusahaan ini sudah stabil. Yang dibutuhkan sekarang adalah pemimpin yang kuat untuk ekspansi, dan itu kamu, Bram. Aku ingin fokus pada program hamil kita. Aku ingin menjadi seorang ibu. Aku ingin mengurusmu, membangun rumah tangga kita yang sesungguhnya. Untuk membantu transisinya, aku melakukan satu hal lagi. Aku memanggil sekretaris kepercayaanku, Riana. Dia telah bersamaku sejak awal, seorang gadis muda polos dari desa yang kuasah menjadi seorang profesional yang cekatan dan efisien. Riana tahu seluk-beluk perusahaan ini lebih baik dari siapapun. Ia tahu setiap detail proyek, setiap nama klien penting, dan setiap kebiasaan para manajer. Riana, kataku padanya di hari terakhirku di kantor. Mulai besok, kamu akan menjadi sekretaris Pak Bram. Aku titip dia padamu. Bantu dia memahami semua yang perlu dia tahu. Aku percaya padamu. Kalian berdua akan menjadi tim yang hebat untuk membawa Mahakarya Sentosa terbang lebih tinggi. Riana menatapku dengan mata berkaca-kaca, penuh haru. Ibu Aluna, saya tidak akan pernah melupakan kebaikan ibu. Saya akan menjaga kepercayaan ibu. Saya janji akan membantu Pak Bram dengan seluruh kemampuan saya. Aku memeluknya erat, merasakan ketulusan dalam kata-katanya. Saat itu, aku begitu naif. Aku berpikir telah menciptakan sebuah formasi sempurna, suami yang hebat di pucuk pimpinan, didukung oleh asisten yang paling loyal, sementara aku di rumah, menciptakan surga kecil untuk kami bertiga, aku, Bram, dan calon anak kami. Aku membayangkan makan malam romantis setiap hari,
akhir pekan yang diisi dengan tawa, dan program kehamilan yang dijalani dengan penuh cinta dan dukungan. Kenyataannya adalah sebuah ironi yang pahit. Bulan pertama, semua berjalan seperti dalam mimpiku. Bram pulang tepat waktu, membawa cerita-cerita menarik dari kantor. Ia memujiku yang kini lebih rileks dan lebih sering tersenyum. Riana sering meneleponku, sekadar untuk bertanya atau melaporkan perkembangan dengan sopan. Kami bahkan memulai program kehamilan kami dengan antusias. Memasuki bulan ketiga, segalanya mulai berubah. Perlahan, tapi pasti, Bram mulai sering pulang larut. Alasannya selalu sama, rapat mendadak, bertemu klien penting, ada masalah di proyek. Awalnya aku memakluminya. Tentu saja, menjadi CEO bukanlah pekerjaan mudah. Beban di pundaknya pasti sangat berat. Aku berusaha menjadi istri yang pengertian, menghangatkan kembali makan malamnya, memijat bahunya yang kaku, dan mendengarkan keluh kesahnya. Namun, frekuensinya semakin menjadi-jadi. Dari sekali seminggu, menjadi 3 kali seminggu, hingga hampir setiap hari. Rumah kami yang megah mulai terasa seperti ruang tunggu yang dingin. Aku sering makan malam sendirian, ditemani keheningan yang memekakkan telinga. Telepon genggamnya yang dulu selalu tergeletak bebas, kini selalu dalam genggamannya atau di balik layarnya. Ia sering tersenyum sendiri saat membaca pesan, dan ketika aku bertanya, jawabannya selalu pendek, urusan kantor. Nada bicaranya mulai berubah. Dulu hangat dan penuh cinta, kini sering kali terdengar jengkel dan tidak sabar. Kamu di rumah seharian, masa hal sepele begini saja tidak beres? Hardiknya suatu kali, hanya karena aku lupa menyuruh tukang kebun memangkas dahan yang sedikit menghalangi jalan masuk mobilnya. Hatiku mencelos. Aku, yang dulu memimpin ratusan karyawan dan mengelola proyek triliunan rupiah, kini dianggap tidak becus mengurus hal sepele. Perlahan tapi pasti, ia mulai meremehkanku. Di matanya, aku bukan lagi Aluna Safira sang CEO tangguh, melainkan hanya seorang istri pengangguran yang bergantung padanya. Ia lupa, atau sengaja lupa, bahwa semua yang ia nikmati sekarang, posisinya, mobil mewahnya, rumah ini, adalah buah dari kerja kerasku. Kamu semakin tidak terawat ya sekarang, komentarnya suatu pagi, saat aku hanya mengenakan daster rumahan dan belum sempat merias wajah. Dulu di kantor kamu selalu tampil sempurna. Lidahku keluh. Ingin sekali aku berteriak bahwa aku tidak perlu lagi tampil sempurna untuk rapat dewan direksi. Aku hanya ingin menjadi istri yang nyaman di rumahnya sendiri. Tapi aku menelan kata-kata itu, takut memicu pertengkaran yang lebih besar. Aku masih berpegang pada harapan bahwa ini hanyalah fase stres sementara. Kecurigaanku pada Riana mulai tumbuh dari hal-hal kecil. Saat aku sesekali menelepon ke kantor untuk berbicara dengan Bram, seringkali Riana yang menjawab dengan nada yang terlalu ceria. Oh, Bapak lagi sibuk sekali, Bu. Ada pesan? Latar belakang teleponnya kadang terdengar bukan seperti di kantor, melainkan seperti di restoran atau kafe. Puncaknya adalah saat ulang tahun pernikahan kami. Aku telah menyiapkan kejutan besar. Aku mendekorasi ruang makan dengan puluhan lilin dan mawar putih kesukaannya. Aku memasak semua hidangan favoritnya dan mengenakan gaun yang ia berikan saat pertama kali kami berkencan. Aku menunggunya dengan jantung berdebar. Pukul 7. Pukul 8. Pukul 9. Aku meneleponnya. Tidak diangkat. Aku mengirim pesan. Hanya dibaca. Pukul 10, sebuah pesan singkat masuk. Maaf, sayang. Ada meeting darurat dengan investor dari Jepang. Tidak bisa ditinggal. Aku pulang sangat larut malam ini. Kamu tidur saja duluan. Happy anniversary. Duniaku seakan runtuh. Investor dari Jepang di malam hari? Rasanya tidak masuk akal. Dengan tangan gemetar, aku membuka media sosial. Aku tidak mengikuti Riana, tapi salah satu temanku di kantor masih berteman dengannya. Dan di sanalah aku melihatnya. Sebuah story Instagram yang baru diunggah 5 menit yang lalu oleh Riana. Foto segelas wine dengan latar belakang pemandangan kota dari sebuah rooftop bar mewah. Dan di sudut meja, aku bisa melihat jam tangan yang sangat kukenali. Jam tangan edisi terbatas yang kuhadiahkan pada Bram di hari ulang tahunnya. Napasku tercekat. Jadi, inilah meeting darurat itu. Suamiku sedang merayakan ulang tahun pernikahan kami dengan wanita lain. Sekretarisku.
wanita yang kupercaya untuk membantunya. Malam itu, aku menangis hingga mataku bengkak. Lilin-lilin di meja makan meleleh sia-sia, dan makanan yang kusiapkan dengan cinta menjadi dingin tak tersentuh. Kepercayaan dan harapanku hancur berkeping-keping. Esok paginya, Bram pulang dengan wajah tanpa dosa. Ia bahkan membawakanku sebuket bunga lili, seolah itu bisa menghapus pengkhianatannya. Maaf ya, semalam benar-benar tidak bisa ditinggal, ujarnya, mencoba mencium keningku. Aku menghindar. Aku tahu kamu di mana, Bram. Ia tertegun sejenak. Maksudmu? Jangan berpura-pura bodoh. Kamu bersama Riana, kan? Di rooftop bar? Wajahnya berubah dari kaget menjadi gusar. Ia tidak lagi mencoba membela diri. Sebaliknya, ia justru menyerangku. Lalu kenapa? Aku hanya melepas penat setelah seharian bekerja keras. Riana hanya menemaniku. Kamu di rumah enak-enakan tidak melakukan apa-apa, apa kamu tahu betapa stresnya aku di kantor? Kata-katanya seperti tamparan keras di wajahku. Bekerja keras di perusahaan yang aku bangun? Menghabiskan uang yang aku hasilkan untuk bersenang-senang dengan wanita lain di hari ulang tahun pernikahan kita, dan kamu menyebutnya melepas penat? Suaraku bergetar karena amarah dan luka. Jaga bicaramu, Aluna, bentaknya. Sekarang aku yang memimpin perusahaan ini. Aku yang bertanggung jawab. Kamu tidak punya hak apa-apa lagi. Kamu hanya istri yang bisanya menuntut di rumah. Hak, kata itu menusukku begitu dalam. Ia benar-benar berpikir aku tak memiliki kuasa apapun lagi. Ia lupa bahwa di atas kertas, aku masih pemilik saham mayoritas Mahakarya Sentosa. Aku hanya memberikan posisi CEO, bukan kepemilikan. Kesombongannya telah membuatnya buta. Sejak pertengkaran hebat itu, hubungan kami memasuki babak baru yang lebih buruk. Mereka tidak lagi sembunyi-sembunyi. Bram semakin sering membawa Riana dalam perjalanan bisnis. Mereka mulai mengunggah foto-foto samar di media sosial, foto makanan di tempat yang sama, foto pemandangan dari balkon hotel yang identik. Mereka seolah mengejekku secara terang-terangan, menikmati kekuasaanku, uangku, dan kini, suamiku. Para karyawan lama yang loyal padaku mulai memberikan laporan-laporan terselubung. Tentang bagaimana Riana, yang kini tak lebih dari seorang sekretaris, bertingkah seperti seorang ratu di kantor. Ia memakai barang-barang mewah, menenteng tas seharga ratusan juta, dan bahkan berani membentak manajer senior. Mereka juga melaporkan pengeluaran perusahaan yang membengkak untuk pos, entertainment, dan perjalanan dinas yang tidak wajar. Mereka sedang mengeruk uangku bersama-sama. Aku merasa hancur, terinjak-injak, dan tak berdaya. Setiap malam, aku tidur di ranjang yang dingin, memeluk sisa-sisa harapan yang semakin menipis. Aku mulai merasa mual setiap pagi, nafsu makanku hilang, dan tubuhku terasa lemas. Awalnya kukira ini adalah efek dari stres dan patah hati yang berkepanjangan. Hingga suatu pagi, saat aku menandai kalender, aku tersadar. Aku sudah terlambat datang bulan selama 2 minggu. Dengan jantung berdebar kencang, aku mengambil alat tes kehamilan yang sudah kusimpan di laci sejak kami memulai program. Tanganku gemetar saat mengikuti instruksi. Aku meletakkannya di atas wastafel dan menunggu selama 3 menit yang terasa seperti selamanya. Perlahan, aku membalik alat itu. 2 garis merah muda yang tegas. Sangat jelas. Tidak ada keraguan sedikit pun. Positif. Air mataku langsung mengalir deras, namun kali ini bukan air mata kesedihan. Ini adalah air mata kebahagiaan yang bercampur dengan ketakutan dan harapan baru. Di tengah kehancuran pernikahanku, sebuah kehidupan baru telah tumbuh di dalam rahimku. Anaknya Bram. Darah dagingnya. Sebuah harapan naif kembali bersemi di hatiku yang layu. Mungkin ini adalah jawabannya. Mungkin kehadiran seorang anak akan menyadarkan Bram. Mungkin ini bisa menjadi perekat yang akan menyatukan kembali kepingan-kepingan istana kami yang telah retak. Bayi ini akan membawanya kembali padaku. Ia tidak mungkin mengabaikan anaknya sendiri, kan? Aku mengelus perutku yang masih rata, membisikkan janji pada janin yang tak berdaya itu. Ibu akan melakukan apa saja untukmu. Ayahmu pasti akan berubah. Dia pasti akan menyayangimu. Malam itu, dengan secercah harapan yang baru tumbuh,
Aku kembali berdiri di depan jendela, menunggu Bram pulang. Aku memegang erat hasil tes kehamilan di tanganku, sebuah bukti cinta yang kuharap bisa mengalahkan segala pengkhianatan. Aku akan memberitahunya malam ini. Malam ini, segalanya akan berubah menjadi lebih baik. Aku begitu yakin. Dan aku tidak pernah sekeliru ini dalam hidupku. Malam merayap masuk melalui celah gorden yang tidak tertutup sempurna, membawa serta dingin yang menusuk hingga ke tulang. Aku duduk di sofa beludru berwarna gading, mematung. Di tanganku, benda kecil dari plastik itu terasa begitu berat, seolah menampung seluruh beban dan harapan dunia. Dua garis merah muda itu masih terlihat sama jelasnya di bawah temaram lampu kristal, sebuah penegasan atas kehidupan baru yang bersemayam di rahimku. Harapan yang baru saja kubangun setinggi menara gading kini terasa goyah, berderak di setiap embusan angin malam. Pukul 11. Suara deru mobil sport Bram yang khas akhirnya memecah keheningan. Jantungku berdebar kencang, campuran antara gugup dan takut. Aku meremas alat tes kehamilan itu di telapak tanganku yang berkeringat. Ini akan mengubah segalanya. Pasti akan mengubah segalanya, bisikku pada diri sendiri, sebuah mantra yang mulai kehilangan kekuatannya. Pintu depan terbuka dan Bram melangkah masuk. Ia tidak terlihat lelah seperti orang yang baru saja menyelesaikan rapat darurat. Wajahnya segar, rambutnya sedikit acak-acakan, dan yang paling menusuk hidungku adalah aroma parfum wanita yang samar namun tajam, aroma bunga lili dan vanila yang manis, aroma parfum Rihanna. Ia melepas jasnya dan melemparkannya begitu saja ke kursi terdekat, sebuah kebiasaan baru yang menunjukkan betapa ia tak lagi peduli pada keteraturan yang dulu selalu kujaga di rumah ini. Matanya menangkapku yang duduk membeku di sofa. Belum tidur? Tanyanya, nadanya datar, tanpa kehangatan. Aku menelan ludah, mencoba mengumpulkan suaraku yang tercekat di tenggorokan. Aku menunggumu. Ada yang ingin aku bicarakan. Ia mendengus pelan, berjalan menuju bar mini di sudut ruangan dan menuangkan segelas whisky untuk dirinya sendiri. Kalau soal aku pulang malam lagi, aku tidak mau berdebat. Pekerjaanku berat, Aluna. Bukan itu, kataku lirih. Aku berdiri, berjalan perlahan menghampirinya. Setiap langkah terasa seperti melintasi padang ranjau. Ini tentang kita. Ia menenggak whisky-nya dalam sekali tegukan, lalu menatapku dengan tatapan tak sabar. Kita? Tidak ada yang salah dengan kita, selain kamu yang semakin hari semakin posesif dan banyak menuntut. Lagi-lagi kata-kata tajam itu. Dulu, ia akan menyebut perhatianku sebagai bentuk cinta. Kini, itu adalah tuntutan. Aku menarik napas dalam-dalam, mengabaikan sengatan di hatiku, dan mengulurkan tanganku yang gemetar. Aku membuka telapak tanganku, memperlihatkan benda kecil dengan dua garis merah muda itu padanya. Aku hamil, Bram, bisikku. Suaraku bergetar menahan gejolak emosi. Kita akan punya anak. Aku menatap wajahnya, mencari secercah kebahagiaan, keterkejutan yang menyenangkan, atau setidaknya kelegaan. Apapun selain apa yang kulihat saat itu. Wajahnya mengeras. Matanya yang biasanya hangat kini berubah menjadi dua keping es yang dingin. Ia menatap alat tes di tanganku, lalu beralih menatap perutku yang masih rata dengan ekspresi jijik. Keheningan yang menyiksa menyelimuti kami selama beberapa detik. Lalu, ia tertawa, tawa yang kering, sinis, dan penuh cemoohan. Hamil? Ulangnya, seolah kata itu adalah lelucon paling absurd yang pernah ia dengar. Kamu yakin itu anakku? Duniaku berhenti berputar. Udara seakan tersedot keluar dari paru-paruku. Pertanyaan itu, dilontarkan dengan begitu entengnya, adalah belati yang menghunjam tepat di jantungku, memutarnya tanpa ampun. Apa maksudmu? Suaraku nyaris tak terdengar. Ya, siapa tahu, ia mengangkat bahu dengan acuh tak acuh. Kamu seharian di rumah, sementara aku banting tulang di luar. Siapa yang tahu apa yang kamu lakukan di belakangku? Air mataku mulai menggenang. Bram, bagaimana bisa kamu berkata seperti itu? Aku istrimu. Aku tidak pernah sekalipun mengkhianatimu. Ini anakmu. Hasil dari program kehamilan yang kita jalani bersama. Oh, ya, program itu, ia mendecakkan lidahnya. Program yang membuatmu semakin manja dan tidak berguna. Jadi ini rencanamu?
Mengikatku dengan seorang anak supaya aku tidak bisa meninggalkanmu. Setiap kata adalah cambukan. Aku mundur selangkah, tubuhku gemetar hebat. Harapan yang tadi kubangun dengan susah payah kini hancur lebur menjadi debu. Pria di hadapanku ini bukan lagi Bram yang kukenal. Ini adalah monster yang diciptakan oleh keserakahan dan perselingkuhan. Aku pikir kamu akan senang, Isakku, tak mampu lagi menahan tangis. Aku pikir ini akan memperbaiki hubungan kita. Memperbaiki? Ia maju selangkah, menatapku rendah. Tidak ada yang perlu diperbaiki, Aluna. Yang ada hanyalah kamu yang harus sadar akan posisimu. Kehamilan ini hanya akan merepotkan. Kamu akan semakin gemuk, semakin jelek, dan semakin cengeng. Aku tidak punya waktu untuk mengurus semua itu. Ia berbalik, meninggalkan gelas whiskinya di atas meja bar. Aku lelah. Aku mau tidur. Tanpa menoleh sedikit pun, ia berjalan menaiki tangga menuju kamar kami. Meninggalkanku sendirian di ruang tengah yang luas dan dingin, dengan hati yang hancur berkeping-keping dan sebuah kehidupan kecil di dalam diriku yang sama sekali tidak ia inginkan. Malam itu, aku tidak tidur di kamar kami. Aku meringkuk di sofa, memeluk perutku, menangis tanpa suara hingga fajar menyingsing. Istana kami tidak lagi retak. Malam itu, istana kami telah runtuh total. Kehidupan setelah malam pengakuan itu adalah neraka yang sesungguhnya. Jika sebelumnya mereka masih mencoba berselingkuh secara diam-diam, kini Bram dan Riana seolah sengaja memamerkan hubungan mereka di depan mataku. Mereka tidak lagi merasa perlu bersembunyi. Kehamilanku, yang kuharap menjadi jangkar penyelamat, justru menjadi alasan bagi Bram untuk semakin menjauh dan berlaku kejam. Ia hampir tidak pernah pulang ke rumah. Kalaupun pulang, itu hanya untuk berganti pakaian atau mengambil dokumen. Ia tidak pernah lagi menyentuhku, bahkan sekadar bertanya tentang keadaanku atau kandunganku. Baginya, aku dan bayi ini adalah sebuah kesalahan, sebuah beban yang harus ia pikul dengan terpaksa. Sementara itu, Riana semakin menjadi-jadi. Ia, yang dulu hanyalah seorang sekretaris sederhana, kini bertransformasi menjadi sosialita kelas atas. Ia mulai mengunggah foto-foto di akun media sosialnya tanpa ragu. Foto jam tangan berlian baru dengan caption, hadiah dari seseorang yang spesial. Foto liburan akhir pekan di sebuah resor mewah di pulau pribadi. Foto makan malam di restoran paling mahal di kota, dengan 2 gelas anggur di meja. Semua dibiayai oleh uang perusahaanku, uangku. Suatu sore, saat aku sedang melakukan kontrol rutin ke dokter kandungan, aku melihat mereka. Di lobi mal yang terhubung dengan rumah sakit, Bram dan Riana berjalan berdampingan. Riana bergelayut manja di lengan Bram, tertawa genit sambil menunjuk etalase sebuah butik ternama. Bram tersenyum padanya, senyum tulus dan penuh kasih sayang yang sudah lama tidak pernah kulihat lagi ia berikan padaku. Mata kami bertemu. Riana melihatku lebih dulu. Wajahnya yang terkejut sejenak langsung berubah menjadi senyum kemenangan yang mengejek. Ia mengeratkan pegangannya di lengan Bram, seolah ingin menegaskan kepemilikannya. Bram mengikuti arah pandang Riana dan melihatku. Tidak ada rasa bersalah di matanya. Yang ada hanya kilat kejengkelan, seolah kehadiranku di sana telah merusak momen bahagianya. Ia membuang muka, menarik Riana masuk ke dalam butik, mengabaikanku seolah aku adalah orang asing yang tak pernah ia kenal. Aku berdiri mematung di tengah keramaian mal, memegangi perutku yang mulai sedikit membuncit. Rasa sakitnya melebihi apapun yang pernah kurasakan. Dipermalukan di depan umum oleh suamiku sendiri, sementara aku sedang mengandung anaknya. Saat itulah aku sadar, tidak ada lagi yang bisa diselamatkan. Tekanan emosional yang hebat mulai berdampak pada fisikku. Morning sickness yang awalnya hanya kurasakan di pagi hari, kini berubah menjadi hiperemesis gravidarum. Mual dan muntah yang parah dan tak terkendali. Aku tidak bisa memasukkan apapun ke dalam perutku. Seteguk air putih pun akan langsung kumuntahkan kembali. Dalam beberapa minggu, berat badanku turun drastis. Tubuhku menjadi sangat lemah, kulitku pucat, dan mataku cekung. Energi untuk sekadar berjalan dari kamar tidur ke kamar mandi pun terasa seperti sebuah perjuangan berat. Bei Sumi, asisten rumah tangga yang telah mengabdi padaku sejak lama, merawatku dengan penuh kasih sayang. Ia yang menyuapiku bubur,
memijat tengkukku, dan membersihkan semua kekacauan saat aku muntah. Ibu harus kuat, demi si jabang bayi, ujarnya suatu hari, matanya berkaca-kaca melihat kondisiku. Aku mencoba menelepon Bram, memberitahukan kondisiku yang semakin parah. Berharap setidaknya ada sedikit rasa khawatir dalam dirinya. Jawabannya selalu sama. Aku sibuk. Jangan berlebihan, semua wanita hamil juga mual. Kamu itu hanya cari perhatian, Aluna. Berhentilah bersikap dramatis. Suatu pagi, aku terbangun dengan pandangan kabur dan tubuh yang menggigil hebat. Aku mencoba bangkit dari tempat tidur, namun kakiku tak mampu menopang tubuhku. Aku jatuh terjerembab di lantai yang dingin. Bei Sumi menemukanku dalam keadaan setengah sadar. Dengan panik, ia menelepon dokter pribadiku. Bawa dia ke rumah sakit sekarang juga. Dia mengalami dehidrasi parah. Ini bisa membahayakan janinnya, perintah dokter dari seberang telepon. Di tengah kepanikan itu, Bei Sumi masih mencoba menghubungi Bram. Berkali-kali panggilannya ditolak. Akhirnya, sebuah pesan singkat masuk. Aku sedang meeting penting di luar kota. Urus saja sendiri. Bei Sumi menangis dalam diam melihat pesan itu. Dengan bantuan sopir, ia membawaku ke rumah sakit. Aku terbaring lemah di kursi belakang, kesadaranku timbul tenggelam. Hal terakhir yang kuingat sebelum semuanya menjadi gelap adalah wajah cemas Bei Sumi dan bisikannya. Sabar ya, Bu. Ibu wanita kuat. Aku siuman di sebuah kamar privat yang serba putih dan berbau antiseptik. Selang infus tertancap di punggung tanganku, menyalurkan cairan yang sangat dibutuhkan oleh tubuhku. Dokter mengatakan aku dan bayiku nyaris celaka. Aku harus dirawat inap setidaknya selama 2 minggu sampai kondisiku stabil. 2 minggu itu adalah periode paling sepi dan paling menyakitkan dalam hidupku. Aku terbaring di ranjang rumah sakit, ditemani oleh suara mesin monitor detak jantung dan tetesan infus. Bei Sumi setia menemaniku di siang hari, namun di malam hari, saat ia pulang untuk beristirahat, kesepian itu terasa begitu mencekik. Setiap derap langkah di koridor, setiap kali pintu kamarku terbuka, hatiku selalu melonjak, berharap itu adalah Bram. Tapi harapan itu selalu pupus. Perawat yang masuk, dokter yang memeriksa, atau petugas kebersihan. Bukan dia. Bram tidak pernah datang. Ia tidak pernah menelepon. Ia tidak pernah membalas puluhan pesanku yang menanyakan kabarnya dan memohon agar ia datang menjengukku. Ia menghilang, seolah aku dan anak dalam kandunganku ini tidak pernah ada. Di hari ke-10 perawatanku, sebuah paket kecil datang untukku. Bukan bunga atau buah-buahan. Hanya sebuah amplop coklat tebal tanpa nama pengirim. Hanya tertulis, untuk Ibu Aluna Safira. Dengan tangan yang masih sedikit gemetar, aku membukanya. Isinya adalah setumpuk foto cetak. Foto pertama, Bram dan Riana berdiri berdampingan, tersenyum bahagia. Bram mengenakan kemeja batik yang rapi, dan Riana mengenakan gamis putih sederhana dengan kerudung. Di belakang mereka ada seorang penghulu. Mereka sedang menikah siri. Jantungku berhenti berdetak. Aku membalik ke foto berikutnya. Mereka di bandara. Bram merangkul pinggang Riana dengan posesif. Keduanya mengenakan kacamata hitam, tersenyum lebar ke arah kamera, di belakang mereka terlihat papan keberangkatan dengan tujuan, Denpasar, Bali. Foto-foto berikutnya adalah foto-foto bulan madu mereka. Berciuman di tepi pantai saat matahari terbenam. Berpelukan di depan sebuah villa mewah dengan kolam renang pribadi. Tertawa bahagia saat menikmati makan malam romantis di atas tebing. Di bagian paling bawah tumpukan foto itu, ada selembar kertas kecil. Sebuah tulisan tangan yang rapi. Ini terjadi sehari setelah ibu masuk rumah sakit. Saat ibu berjuang demi anak bapak justru memulai hidup baru dengan wanita itu. Saya tidak tega, Bu. Ibu harus tahu yang sebenarnya. Karyawanmu yang peduli. Tanganku lunglai. Foto-foto itu berjatuhan di atas selimut putih rumah sakit, menyebarkan gambar-gambar pengkhianatan yang paling keji. Jadi ini, meeting penting di luar kota, itu. Sebuah pernikahan. Sebuah bulan madu. Rasa sakit yang kurasakan saat itu melampaui batas kemampuan manusia untuk menanggungnya. Rasanya seperti jiwaku direnggut paksa dari tubuhku, diinjak-injak, lalu dilenyapkan. Aku tidak berteriak.
Aku tidak menangis. Air mataku sudah kering. Yang ada hanyalah kehampaan yang dingin dan gelap. Aku menatap langit-langit kamar yang putih pucat. Semuanya menjadi jelas sekarang. Aku telah dibuang. Disingkirkan dengan cara yang paling brutal saat aku berada di titik terlemah dalam hidupku. Wanita lemah yang menangisi suaminya, yang berharap pada keajaiban cinta, telah mati di ranjang rumah sakit itu. Perlahan, kehampaan itu mulai terisi oleh sesuatu yang lain. Sesuatu yang panas, membara, dan sangat kuat. Kemarahan, kebencian, dan sebuah resolusi yang sedingin baja. Aku tidak akan hancur. Mereka tidak akan menang. Aku mengulurkan tangan, meraih ponselku di meja nakas. Jari-jariku bergerak dengan mantap di atas layar. Bukan lagi untuk mengirim pesan memohon pada Bram. Panggilan pertamaku adalah untuk Pak Tirtayasa, pengacara keluargaku yang paling loyal. Halo, Pak Tirta. Ini Aluna. Ada yang harus segera kita urus. Siapkan surat gugatan cerai dan semua dokumen yang diperlukan untuk mengambil alih kembali kendali penuh atas Mahakarya Sentosa. Segera. Panggilan keduaku adalah untuk David, teman kuliahku dulu. Seorang jenius di bidang manajemen dan keuangan yang kini menjadi salah satu direktur paling berprestasi di perusahaanku, seseorang yang kutahu integritasnya tidak tergoyahkan. David, ini aku, Aluna. Aku butuh bantuanmu. Ada kudeta yang harus kita lakukan di perusahaan. Aku akan kembali. Dan saat aku kembali, aku ingin semua sampah sudah dibersihkan. Aku mengakhiri panggilan. Aku menatap pantulan diriku di layar ponsel yang gelap. Wajahku pucat dan tirus, mataku dikelilingi lingkaran hitam. Tapi di dalam sorot mataku, ada sesuatu yang telah lama hilang, kini kembali dengan kekuatan berlipat ganda. Api. Api yang dulu pernah dikatakan Bram akan ia jaga agar terus berkobar. Ironisnya, pengkhianatannya lah yang justru menyulut kembali api itu menjadi kobaran api yang akan membakar dunianya hingga menjadi abu. Aku mengelus perutku. Jangan khawatir, sayang, bisikku pada calon anakku. Mulai sekarang, hanya ada kita berdua. Dan ibu bersumpah, kita akan mendapatkan kembali semua yang telah mereka rampas. Permainan baru saja dimulai. Keheningan steril kamar rumah sakit menjadi kepompongku. Di luar, kehidupan kota terus berdenyut, deru sirene, hiruk-pikuk lalu lintas. Namun di dalam 4 dinding putih ini, waktu seolah membeku. Aku tidak lagi menandai hari berdasarkan kunjungan dokter atau jadwal pemberian obat, melainkan berdasarkan tingkat kejernihan pikiranku yang kembali. Foto-foto pengkhianatan itu kusimpan rapat di laci nakas, tidak untuk dilihat lagi, tetapi untuk dirasakan keberadaannya. Seperti bara api di bawah lapisan abu, gambar-gambar itu menjadi bahan bakar konstan bagi tungku kemarahan yang kini menghangatkan jiwaku yang membeku. Tangis telah mengering, meninggalkan gurun kesedihan yang luas di hatiku. Namun, di atas gurun itu, sesuatu yang baru mulai tumbuh. Bukan lagi bunga harapan yang rapuh, melainkan kaktus-kaktus ketahanan yang berduri tajam. Wanita lemah yang meringkuk di sofa, yang memohon cinta dari suaminya, yang berharap pada sebuah keajaiban biologis, telah mati di ranjang ini saat jarum infus pertama menembus kulitnya. Yang bangkit dari abu adalah Aluna Safira yang lain. Aluna yang dulu, sang pendiri Mahakarya Sentosa, namun kini ditempa oleh api pengkhianatan yang paling keji, membuatnya lebih keras, lebih tajam, dan jauh lebih berbahaya. Fokusku yang pertama adalah pada kehidupan di dalam diriku. Detak jantung janinku yang terdengar melalui Doppler saat dokter memeriksanya menjadi metronom bagi hidup baruku. Duk-duk, duk-duk, duk-duk. Itu adalah irama pertempuran. Setiap suap makanan rumah sakit yang hambar yang kupaksakan masuk, setiap kantong cairan infus yang menetes ke dalam pembuluh darahku, bukan lagi untuk diriku, tetapi untuknya. Untuk pewarisku. Untuk satu-satunya alasan mengapa aku harus memenangkan perang ini. Kita akan baik-baik saja, sayang, bisikku sambil mengelus perutku setiap malam. Dunia mungkin kejam, bahkan ayahmu sendiri mengkhianati kita. Tapi ibu akan membangun benteng untukmu, sebuah kerajaan di mana tidak ada seorang pun yang bisa menyakitimu. Ibu janji. Janji itu menjadi kompas moral dan strategisku. Hari ketiga setelah aku melihat foto-foto itu, tamuku yang pertama datang.
Bukan Bei Sumi dengan rantang makanannya, melainkan Pak Tirtayasa. Pria berusia akhir 50-an itu telah menjadi pengacara keluargaku sejak aku masih kecil. Ia melihatku tumbuh, melihatku membangun perusahaan dari nol, dan ia juga yang menyusun perjanjian pranikahku dengan Bram. Sebuah dokumen yang saat itu terasa seperti formalitas dingin, namun kini menjadi salah satu senjataku yang paling ampuh. Wajahnya yang biasanya tenang dan berwibawa menunjukkan kilat keterkejutan saat melihatku terbaring lemah dengan selang infus. Namun, keterkejutan itu dengan cepat digantikan oleh ekspresi hormat saat ia melihat sorot mataku. "Aluna," sapanya lembut, menarik kursi ke samping tempat tidurku. "Bei Sumi memberitahuku kondisimu." "Apa yang terjadi?" Aku tidak membuang waktu. Dengan suara yang tenang dan terkontrol, aku menceritakan semuanya. Dari perubahan sikap Bram, perselingkuhannya dengan Riana, pengerukan uang perusahaan, hingga puncak pengkhianatan mereka, pernikahan siri dan bulan madu di Bali saat aku terbaring kritis. Aku tidak menangis. Aku menyajikannya seperti seorang CEO yang memaparkan data kegagalan proyek. Dingin, faktual, dan tanpa emosi. Setelah aku selesai, aku menyerahkan amplop berisi foto-foto itu padanya. Pak Tirta mengamatinya satu persatu, rahangnya mengeras. Ia meletakkan foto-foto itu kembali ke meja dengan gerakan yang sangat hati-hati, seolah itu adalah barang bukti di pengadilan. "Bocah tengik itu," desisnya, sebuah umpatan yang jarang sekali keluar dari mulutnya yang santun. "Dia pikir kamu siapa? Dia pikir dia bisa melakukan ini padamu dan lolos begitu saja?" "Dia tidak akan lolos, Pak Tirta," kataku, suaraku setajam es. "Itulah mengapa saya memanggil Bapak. Saya ingin kita mulai prosesnya." "Semuanya?" "Sebutkan," katanya, matanya berkilat-kilat, kembali menjadi pengacara ulung yang kukenal. "Pertama, gugatan cerai. Segera. Gunakan bukti perselingkuhan ini. Aku ingin prosesnya secepat mungkin. Aku tidak ingin terikat dengannya bahkan sedetik pun lebih lama dari yang seharusnya." "Sudah pasti," angguk Pak Tirta. "Perjanjian pranikah kita sangat jelas. Semua aset yang kamu miliki sebelum menikah, termasuk seluruh saham mayoritas di Mahakarya Sentosa, adalah milikmu sepenuhnya. Harta Gonogini hanya mencakup apa yang diperoleh bersama setelah menikah, dan itu pun bisa diperdebatkan mengingat penipuan dan penggelapan yang dilakukannya. Kedua, perusahaan, lanjutku. Aku ingin mengambil alih kembali kendali penuh. Aku masih pemilik 70% saham. Aku ingin mengadakan rapat umum pemegang saham luar biasa secepatnya. Agenda, memberhentikan Bramantio Wiguna dari posisinya sebagai CEO dan Dewan Direksi karena prestasi dan tindakan yang merugikan perusahaan." Pak Tirta tersenyum tipis. "Itu hak absolutmu sebagai pemegang saham mayoritas. Kita bisa siapkan surat panggilannya. Tapi aku butuh mata-mata di dalam sebelum kita bergerak," tambahku. "Seseorang yang bisa mengumpulkan semua bukti kotor mereka dari dalam. Dan aku sudah tahu siapa orangnya." David tiba keesokan harinya, menyamar sebagai sepupuku yang datang menjenguk. Ia membawakan sekeranjang buah yang besar untuk melengkapi penyamarannya. David adalah sahabatku di universitas, seorang kutu buku jenius yang selalu menjadi peringkat pertama di kelas kami. Aku merekrutnya ke Mahakarya Sentosa 5 tahun yang lalu, dan berkat kecerdasan dan integritasnya, ia melesat menjadi direktur keuangan termuda dalam sejarah perusahaan. Ia adalah salah satu orang yang paling loyal padaku, dan ia memandang Bram dengan skeptisisme sejak hari pertama Bram mengambil alih. "Luna, ya Tuhan," bisiknya saat melihat kondisiku. "Aku dengar kamu sakit, tapi aku tidak menyangka separah ini. Apa yang bajingan itu lakukan padamu?" Seperti pada Pak Tirta, aku menceritakan semuanya. Kemarahan di wajah David terlihat jelas. Ia mengepalkan tangannya hingga buku-buku jarinya memutih. "Sudah kuduga," geramnya. Sejak dia mengambil alih, suasana kantor menjadi busuk. Riana bertingkah seperti permaisuri, dan pengeluaran untuk pos-pos tidak jelas membengkak gila-gilaan. Aku sudah mencoba mempertanyakannya dalam rapat direksi, tapi Bram selalu membungkamku dengan alasan, strategi ekspansi baru, dan membangun relasi. "Aku butuh bukti konkret, Dev," kataku.
Aku butuh laporan pengeluaran kartu kredit perusahaan atas nama Bram dan Riana. Aku butuh salinan faktur-faktur dari vendor-vendor fiktif yang mungkin mereka ciptakan. Aku butuh catatan perjalanan dinas mereka yang tidak masuk akal. Bisakah kamu mendapatkannya tanpa menimbulkan kecurigaan? Mata David berbinar dengan tantangan. Ini adalah jenis pekerjaan yang ia sukai, membongkar teka-teki finansial yang rumit. Anggap saja beres, Luna. Aku punya akses ke semua server keuangan. Beri aku waktu 3 hari. Aku akan memberimu semua amunisi yang kamu butuhkan untuk menembak jatuh mereka. Bagus, kataku. Dan ada satu hal lagi. Setelah kita memecat Bram, perusahaan akan butuh pemimpin sementara. Aku ingin kamu yang mengambil posisi itu. Sebagai pejabat sementara CEO. David terperangah. Aku? Luna? Aku tidak tahu harus berkata apa. Itu tanggung jawab yang besar. Aku tidak percaya pada orang lain selain kamu untuk membersihkan kekacauan yang ditinggalkan Bram dan menstabilkan kapal ini. Dev. Kamu bisa melakukannya. Dan saat aku sudah cukup kuat untuk kembali, kita akan menjalankan perusahaan ini bersama-sama, seperti yang seharusnya sejak dulu. Tekad terpancar di wajahnya. Aku tidak akan mengecewakanmu, Luna. Aku bersumpah. Dengan pion-pion yang mulai bergerak di papan catur, aku menggunakan sisa waktuku di rumah sakit untuk merencanakan langkah-langkah berikutnya. Aku menghubungi bankir pribadiku, seorang wanita parubaya bernama Ibu Ratna yang telah mengelola keuanganku selama bertahun-tahun. Melalui telepon, aku memberinya instruksi yang jelas. Ibu Ratna, saya ingin semua aset atas nama saya diamankan. Pindahkan seluruh dana dari rekening gabungan saya dengan Bramantio Wiguna ke rekening pribadi saya yang baru. Saya akan mengirimkan surat kuasa melalui Pak Tirta. Bekukan semua kartu kredit tambahan atas nama saya yang dipegang olehnya. Saya ingin akses finansialnya yang berasal dari saya diputus total. Baik, Bu Aluna. Akan segera saya laksanakan. Apa semuanya baik-baik saja? Tanya Bu Ratna dengan nada khawatir. Semuanya akan menjadi jauh lebih baik, Bu. Jawabku dengan keyakinan yang baru kutemukan. Tim Pak Tirta juga bergerak cepat. Mereka menyelidiki properti dan aset yang dibeli selama setahun terakhir. Seperti dugaanku, mereka menemukan jejak kotor di mana-mana. Apartemen mewah yang ditempati Riana ternyata dibeli atas nama perusahaan sebagai mes direksi, padahal tidak ada direksi lain yang pernah menginjakkan kaki di sana. Mobil sport yang dipamerkan Riana di media sosial juga terdaftar sebagai aset perusahaan. Mereka telah menggunakan mahakarya Sentosa seperti celengan pribadi mereka. Setiap potongan informasi baru yang diberikan oleh David dan Pak Tirta semakin memantapkan hatiku. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi setitik pun rasa cinta atau kasihan yang tersisa untuk Bram. Yang ada hanyalah keharusan untuk menegakkan keadilan dan merebut kembali apa yang menjadi hakku dan anakku. Setelah 2 minggu penuh intrik dan persiapan yang dilakukan dari ranjang rumah sakit, kondisiku akhirnya dinyatakan stabil oleh dokter. Aku diizinkan pulang. Bei Sumi dan sopirku menjemputku. Saat mobil melaju meninggalkan pelataran rumah sakit, aku menarik napas dalam-dalam, menghirup udara kebebasan yang terasa berbeda. Ini bukan hanya kepulangan ke rumah, ini adalah kembalinya seorang ratu ke kerajaannya untuk memulai penaklukan kembali. Rumah megah itu menyambutku dengan keheningan. Jejak-jejak Bram masih ada di mana-mana, jasnya yang tersampir di kursi, sepatunya di rak, aroma parfumnya yang samar di ruang kerja. Dulu, hal-hal ini akan membuat hatiku sakit. Sekarang, itu hanya membangkitkan rasa jijik. Bei Sumi, panggilku dengan suara tenang. Tolong panggil beberapa petugas keamanan. Saya ingin kita mengemasi semua barang milik Pak Bram. Semuanya. Bei Sumi menatapku dengan tatapan bingung namun patuh. Baik, Bu. Selama beberapa jam berikutnya, aku mengawasi mereka bekerja dengan detasemen seorang jenderal. Aku berdiri di tengah ruangan, perutku yang mulai membuncit kini menjadi pusat gravitasiku yang baru. Aku memberikan instruksi dengan presisi. Kemeja-kemeja ini, dia beli saat baru menikah dengan gajinya sendiri. Masukkan ke dalam kotak berlabel, milik pribadi. Setelan jas Armani itu, dibeli dengan kartu kredit perusahaan.
Pisahkan. Jam tangan itu, hadiah dariku. Simpan. Semua barang elektronik yang dia beli setelah menjadi CEO, kemungkinan besar dari dana perusahaan. Kumpulkan di satu sudut, tim Pak Tirta akan memeriksanya nanti. Aku tanpa ampun. Setiap benda adalah bukti, setiap barang adalah bagian dari narasi pengkhianatan. Aku memisahkan hidup kami menjadi dua tumpukan. Tumpukan kebohongan yang ia bangun, dan tumpukan kebenaran yang akan kugunakan untuk menghancurkannya. Setelah semua barangnya terkumpul, aku membuat keputusan final. Semua yang ada di tumpukan, milik pribadi, yang Bapak yakini dia beli dengan uangnya sendiri sebelum dia merampokku, bawa dan letakkan di taman belakang. Tumpuk saja di atas rumput. Jangan ada yang dibawa keluar gerbang. Para petugas keamanan saling berpandangan, namun mereka melaksanakan perintahku tanpa bertanya. Saat aku melihat tumpukan pakaian dan barang-barang pribadi Bram teronggok begitu saja di atas rumput hijau yang terawat sempurna, di kebun yang dulu sering kami nikmati bersama, aku tidak merasakan apa-apa selain kepuasan yang dingin. Jika ia ingin mengambil barangnya, ia harus memungutnya dari tanah seperti seorang pemulung. Malam itu, aku tidur nyenyak untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, di tengah tempat tidur besar kami yang kini terasa begitu luas dan lega. Aku tidak lagi menunggu deru mobilnya, tidak lagi berharap ia pulang. Aku menunggu fajar. Aku menunggu hari pembalasan. 2 hari kemudian, David meneleponku. Suaranya terdengar tegang namun penuh semangat. Mereka sudah mendarat, Luna. Aku dapat info dari bagian travel perusahaan. Pesawat mereka dari Bali baru saja tiba di Soekarno-Hatta. Aku bangkit dari kursi di tepi kolam renang, tempat aku sedang menikmati segelas jus jeruk segar. Aku menatap pantulan diriku di air yang biru jernih. Seorang wanita hamil yang terlihat tenang, namun matanya menyiratkan badai yang akan segera datang. Apakah semuanya sudah di tempat, Dev? Semuanya siap, jawabnya. Surat pemberhentian sudah ditandatangani olehmu dan dicap oleh notaris. Tim IT sudah siap memblokir semua akses mereka begitu aku beri komando. Tim keamanan internal sudah di-briefing untuk mengawal mereka keluar gedung. Pak Tirta sudah mengajukan gugatan cerai pagi ini. Rekening perusahaan sudah dibekukan sementara untuk audit. Surat panggilan RUPSLB akan terkirim ke semua pemegang saham minor dalam 1 jam ke depan. Papan nama di ruang CEO sudah diganti dengan namaku, pejabat sementara. Seluruh manajer senior sudah dikumpulkan dan diberitahu tentang transisi kepemimpinan darurat. Aku tersenyum. Senyum yang sesungguhnya. Bagus sekali, Dev. Laksanakan. Aku menutup telepon. Aku meletakkan gelas jusku dan berjalan masuk ke dalam rumah. Rumah ini sekarang bersih dari jejaknya. Perusahaanku akan segera bersih dari jejaknya. Hidupku, sebentar lagi, akan bersih dari jejaknya. Aku duduk di sofa beludru gading, di tempat yang sama di mana ia telah menghancurkan hatiku. Tapi kini, aku tidak lagi merasa seperti korban. Aku adalah sang arsitek. Arsitek dari kehancuran mereka, dan arsitek dari masa depan baru untukku dan anakku. Aku menunggu. Dengan tenang. Dengan sabar. Menunggu telepon Bram yang pasti akan datang. Telepon yang akan dipenuhi dengan kemarahan, kebingungan, dan kepanikan. Dan aku sudah menyiapkan jawaban yang sempurna untuknya. Langit Jakarta menyambut Bramantio Wiguna dan Riana Astuti dengan warna abu-abu pekat, kontras yang tajam dengan biru cemerlang yang telah memanjakan mata mereka di Bali selama hampir 2 minggu. Udara yang lembab dan panas terasa menyesakkan setelah mereka terbiasa dengan angin laut yang sepoi-sepoi. Namun, ketidaknyamanan itu hanyalah riak kecil di permukaan, pembukaan dari badai tsunami yang akan segera menerjang dan meluluhlantakkan dunia baru yang baru saja mereka bangun di atas puing-puing pengkhianatan. Akhirnya kembali ke realita, keluh Riana manja sambil menyandarkan kepalanya di bahu Bram. Mereka duduk di kursi belakang taksi bandara yang melaju membelah kemacetan. Tangan Riana melingkar posesif di lengan Bram, jemarinya yang lentik memainkan jam tangan mahal yang melingkar di pergelangan tangan suaminya. Tapi tidak apa-apa, kan? Sayang, realita kita sekarang jauh lebih indah. Bram tersenyum, senyum seorang pemenang. Ia mengecup puncak kepala Riana. Tentu saja, Bali hanyalah awal. Setelah aku finalisasi proyek ekspansi di Singapura, kita bisa liburan ke Eropa.
Paris? Roma? Kamu tinggal pilih. Riana terkikik senang. Pikirannya sudah melayang ke Menara Eiffel dan butik-butik di Champs-Élysées. Ia adalah ratu sekarang. Ia telah berhasil merebut segalanya dari Aluna, pria yang ia inginkan, kekayaan yang ia dambakan, dan posisi yang ia impikan. Aluna, di benaknya, hanyalah masa lalu yang menyedihkan. Seorang wanita sakit-sakitan yang cengeng dan tidak lagi relevan, terbaring tak berdaya di rumah sakit, mungkin meratapi nasibnya. Kemenangan terasa begitu manis. Taksi berhenti lebih dulu di depan sebuah gedung apartemen mewah di pusat kota, Menara Gading tempat Riana tinggal. Aku turun di sini ya, sayang, katanya, memberikan ciuman singkat. Aku mau mandi dan istirahat sebentar. Nanti malam kamu jemput aku, kita makan malam di luar untuk merayakan kepulangan kita. Tentu, jawab Bram. Aku akan ke kantor sebentar, hanya untuk mengecek beberapa hal dan memastikan semua berjalan lancar tanpaku. Setelah itu aku pulang, ganti baju, lalu langsung ke tempatmu. Ia tidak menyadari ironi dalam kalimatnya. Memastikan semua berjalan lancar tanpaku. Setelah menurunkan Riana, Bram mengarahkan taksi menuju kantor Mahakarya Sentosa. Saat mobil memasuki lobi utama, ia sedikit mengernyit. Suasana terasa berbeda. Para staf yang biasanya akan menyapanya dengan senyum hormat kini menatapnya dengan ekspresi aneh, campuran antara kasihan, canggung, dan sedikit ketakutan. Mereka berbisik-bisik saat ia lewat. Bram mengabaikannya, menganggapnya sebagai efek dari ketidakhadirannya yang cukup lama. Lift khusus direksi membawanya langsung ke lantai teratas. Saat pintu lift terbuka, kejutan pertama menyambutnya. Papan nama kuningan di dinding di depan ruang CEO, yang seharusnya terukir dengan jelas, Bramantio Wiguna, Chief Executive Officer, kini telah berganti. Nama yang tertera di sana membuatnya berhenti melangkah. Acting Chief Officer. Darah Bram serasa berhenti mengalir sejenak. Acting CEO? Pejabat sementara? David? Apa-apaan ini? Pikirannya langsung dipenuhi berbagai kemungkinan. Mungkinkah ada manuver dari Dewan Direksi? Tapi itu tidak mungkin. Aluna sebagai pemegang saham mayoritas tidak akan pernah menyetujuinya, sekalipun ia sedang sakit. Mungkinkah ini hanya kesalahan administrasi? Dengan langkah cepat dan rahang mengeras, ia mendorong pintu ruangannya. Dan di sanalah ia, David, duduk dengan tenang di kursi kebesarannya. Kursi miliknya. David mendongak dari tumpukan dokumen di mejanya, tatapannya dingin dan tanpa ekspresi. Did, apa yang kamu lakukan di kursiku? Dan lelucon apa itu di papan nama di depan? Hardik Bram, amarahnya mulai mendidih. David berdiri, tidak gentar sedikit pun. Ini bukan lagi kursimu, Bram. Dan itu bukan lelucon. Ia mengambil sebuah amplop tebal dari atas meja dan mendorongnya ke arah Bram. Ini untukmu. Surat pemberhentian resmi, efektif sejak kemarin pagi. Ditandatangani oleh pemegang saham mayoritas, Ibu Aluna Safira. Alasan, wan prestasi, penyalahgunaan wewenang, dan tindakan-tindakan yang secara signifikan merugikan keuangan dan citra perusahaan. Bram tertawa, tawa yang dipaksakan. Omong kosong. Aluna sedang sakit parah di rumah sakit. Dia tidak mungkin melakukan ini. Ini pasti akal-akalanmu untuk merebut posisiku. Oh, dia sudah pulang dari rumah sakit beberapa hari yang lalu, balas David dengan tenang. Dan pikirannya lebih jernih dari sebelumnya. Cukup jernih untuk melihat semua penggelapan yang kamu dan kekasihmu lakukan. Tim audit internal sudah mulai bekerja. Kami menemukan tagihan perjalanan, dinas, ke Bali yang luar biasa besar. Dan juga pembelian sebuah apartemen dan mobil sport atas nama perusahaan yang ternyata digunakan untuk kepentingan pribadi sekretarismu, Nona Riana Astuti. Wajah Bram memucat. Ia merobek amplop itu dengan kasar dan membaca isinya. Semua tertulis di sana. Hitam di atas putih, lengkap dengan stempel notaris dan tanda tangan Aluna yang tegas. Di halaman terakhir, terlampir surat panggilan RUPSLB dan salinan gugatan cerai yang sudah terdaftar di Pengadilan Agama. Ini tidak mungkin. Gumamnya, tangannya gemetar. 2 petugas keamanan sudah menunggumu di luar, lanjut David, suaranya tak menyisakan ruang untuk negosiasi.
Mereka akan mengantarmu untuk mengemasi barang-barang pribadimu di ruangan lamamu di lantai 25. Semua aksesmu, kartu, email, akun perusahaan, sudah diblokir sejak 1 jam yang lalu. Kamu punya waktu 30 menit. Amarah Bram meledak. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Aku yang membesarkan perusahaan ini setahun terakhir. Kamu? David tersenyum sinis. Kamu hanya benalu yang hampir membunuh pohon yang memberimu kehidupan. Sekarang, silakan keluar. Atau aku harus meminta keamanan untuk menyeretmu keluar. Kalah telak, terhina, dan benar-benar bingung, Bram berjalan keluar dari ruangan itu seperti zombie. 2 petugas keamanan berbadan tegap sudah menunggunya, wajah mereka seperti tembok. Mereka mengikutinya dalam diam saat ia turun ke ruangannya yang lama, ruangan manajer proyek yang terasa begitu sempit dan hina sekarang. Dengan tangan yang masih gemetar karena syok dan marah, ia memasukkan beberapa barang pribadinya ke dalam sebuah kotak kardus. Para staf di sekitarnya menatapnya dalam diam, tak ada lagi rasa hormat, yang ada hanya tatapan penghakiman. 30 menit kemudian, ia diantar keluar dari gedung yang setahun lalu menjadi kerajaannya. Kini ia keluar sebagai pecundang yang terbuang. Sementara itu, Rihanna sedang bersenandung riang di bawah pancuran air hangat di apartemennya. Ia membayangkan makan malam romantisnya dengan Bram. Ia sudah memutuskan akan mengenakan gaun merah baru yang mereka beli di Bali. Setelah selesai mandi, ia membungkus tubuhnya dengan handuk dan berjalan keluar. Ia meraih ponselnya, ingin mengirim pesan mesra pada Bram, namun ia melihat puluhan panggilan tak terjawab dan pesan dari manajer gedung. Penasaran, ia membuka pesan terakhir. Ibu Rihanna, mohon segera hubungi kami. Ada pihak dari firma hukum Tirtayasa O Partners yang datang bersama perwakilan dari PT Mahakarya Sentosa. Mereka mengatakan apartemen ini adalah aset perusahaan dan meminta kami mengganti kunci dan mengosongkan unit ibu sesegera mungkin. Jantung Rihanna serasa copot. Firma hukum Tirtayasa? Itu pengacara Aluna. Apa maksudnya ini? Dengan panik, ia mencoba menelepon Bram. Tidak aktif. Ia mencoba lagi. Sama saja. Bel pintunya berbunyi dengan keras dan tak sabar. Dengan handuk yang masih melilit di tubuhnya, ia mengintip dari lubang pintu. 2 orang pria berjas rapi dan 2 petugas keamanan gedung berdiri di depan pintunya. Nona Rihanna Astuti, tanya salah satu pria berjas, suaranya formal dan dingin. Kami dari Tirtayasa O Partners, mewakili PT Mahakarya Sentosa. Kami di sini untuk menyita kembali aset perusahaan, yaitu unit apartemen ini beserta seluruh isinya yang dibeli menggunakan dana perusahaan. Anda diberi waktu 1 jam untuk mengambil barang-barang pribadi Anda yang bisa Anda buktikan dibeli dengan uang Anda sendiri. Setelah itu, akses Anda ke unit ini akan dicabut. Apa? Kalian tidak bisa melakukan ini. Ini apartemenku, pekik Rihanna dari balik pintu. Menurut catatan kami, unit ini dibeli oleh PT Mahakarya Sentosa. Apakah Anda memiliki bukti kepemilikan atas nama Anda pribadi, Nona? Rihanna terdiam. Tentu saja tidak ada. Bram yang mengurus semuanya. Ia mulai panik. Air matanya mulai mengalir. Dunianya yang indah mulai retak. Ia membuka pintu dengan marah. Di mana Bram? Ini pasti salah paham. Kami tidak tahu menahu tentang keberadaan Bapak Bramantio, jawab pengacara itu datar. Waktu Anda 1 jam, dimulai dari sekarang. Dalam keadaan panik dan terhina, Rihanna berlari ke kamar, mengambil tas-tas mewahnya, perhiasannya, dan pakaian-pakaian mahalnya, semua hal yang ia dapatkan dari hubungannya dengan Bram. Saat ia mencoba memasukkan sebuah lukisan mahal ke dalam kopernya, salah satu petugas menghentikannya. Maaf, Nona, barang itu termasuk inventaris unit ini. 1 jam kemudian, Rihanna diseret keluar dari lobi apartemen mewah itu, hanya dengan beberapa koper di sisinya. Ia berdiri di trotoar yang ramai, masih mengenakan jubah mandi yang ditutupi mantel seadanya, rambutnya basah, dan air mata membasahi wajahnya. Ia mencoba menelepon Bram lagi dan lagi, namun hasilnya nihil. Ia benar-benar sendirian. Ia kemudian teringat mobilnya. Setidaknya ia masih punya mobil. Dengan sisa tenaganya, ia berjalan ke area parkir. Namun, mobil sport merahnya tidak ada di tempatnya.
Yang ada hanyalah sebuah ruang kosong dan secari kertas yang diselipkan di bawah wiper mobil di sebelahnya, ditujukan untuknya. Itu adalah surat penarikan aset dari perusahaan. Riana jatuh terduduk di lantai parkiran yang kotor. Ia meraung. Surga yang ia bangun selama setahun terakhir telah runtuh dalam waktu kurang dari 3 jam. Bram akhirnya berhasil menghubungi Riana setelah ia berhasil menenangkan diri di sebuah kafe murah di seberang kantornya. "Riana, apa yang terjadi?" teriak Bram begitu telepon tersambung. "Bram, mereka mengusirku dari apartemen. Mereka mengambil mobilku. Mereka bilang semua itu milik perusahaan." "Aluna, ini pasti perbuatan Aluna," isak Riana di seberang telepon. Bram memejamkan matanya. "Jadi, ini adalah serangan total. Aluna tidak hanya mengambil alih perusahaan, ia melucuti mereka hingga tak bersisa." "Kita harus ke rumah," kata Bram, suaranya terdengar kalah. "Kita temui Aluna. Aku harus bicara dengannya. Ini tidak bisa dibiarkan." Dengan sisa uang tunai di dompetnya, Bram memesan taksi lain dan menjemput Riana yang masih menangis terseduh-seduh di pinggir jalan. Perjalanan menuju rumah megah yang dulu menjadi simbol status Bram kini terasa seperti perjalanan menuju tiang gantungan. Saat taksi mereka tiba di depan gerbang yang menjulang tinggi, mereka melihat sesuatu yang aneh. Di atas hamparan rumput hijau di taman depan, teronggok tumpukan barang yang berantakan. Pakaian, sepatu, beberapa gadget, dan kotak-kotak berisi barang pribadi. Bram mengenali barang-barang itu. Itu semua miliknya. Ia membayar taksi dan melangkah keluar, diikuti oleh Riana. Mereka berdiri mematung di depan gerbang, menatap pemandangan surreal itu. Pintu depan rumah terbuka. Aluna muncul, berdiri di ambang pintu. Ia tidak lagi terlihat seperti wanita sakit yang lemah. Ia mengenakan gaun terusan sederhana yang menonjolkan perutnya yang mulai membuncit. Wajahnya tenang, tatapannya dingin, dan ada seulas senyum tipis yang penuh kemenangan di bibirnya. Ia tampak berkuasa, seorang ratu yang telah merebut kembali singgasananya. "Bram," sapanya, suaranya terdengar jelas dan mantap, tanpa getar sedikit pun. "Kukira kamu akan datang. Aku sudah menyiapkan barang-barangmu. Semua yang kubelikan untukmu atau yang dibeli dengan uang perusahaan sudah kusita. Yang ada di tumpukan itu adalah barang-barang yang kau beli dengan gajimu sendiri dulu. Kau boleh mengambilnya. Anggap saja sebagai pesangon." "Aluna, apa maksud semua ini?" teriak Bram, amarah dan keputusasaan bercampur aduk. "Perusahaan, rumah ini, kamu tidak bisa mengambil semuanya." "Oh, aku bisa, dan aku sudah melakukannya," balas Aluna dengan tenang. "Perusahaan ini milikku. Rumah ini atas namaku. Semua yang kau nikmati selama ini adalah milikku. Kau hanya menumpang, Bram. Dan masa tumpanganmu sudah habis." Riana, yang berdiri di belakang Bram, akhirnya menemukan suaranya. "Dasar wanita licik. Kamu sengaja melakukan ini saat kami tidak ada." Aluna mengalihkan pandangannya pada Riana, tatapannya setajam belati. "Dan kamu, nona pelakor, aku memberimu kepercayaan, dan kau menusukku dari belakang bersama suamiku. Nikmati kemiskinan barumu. Kuharap cinta kalian cukup kuat untuk bertahan tanpa uangku." Tepat saat itu, Riana yang telah terguncang hebat sepanjang hari, matanya membelalak, wajahnya pucat pasi, dan tubuhnya limbung. Ia pingsan, jatuh terkulai di pelukan Bram. Bram menatap Aluna dengan putus asa, Riana yang tak sadarkan diri di dekapannya. "Aluna, oh." Aluna hanya menatap mereka tanpa emosi. "Itu masalahmu sekarang, bukan lagi masalahku." Ia berbalik, melangkah masuk ke dalam rumah, dan menutup pintu kayu yang berat itu dengan pelan. Suara klik dari kunci yang diputar dari dalam terdengar begitu final. Seperti suara penutup peti mati bagi kehidupan lama Bram dan Riana. Di luar, Bram berdiri di bawah langit yang mulai gelap, dengan kekasihnya yang pingsan di pelukannya dan tumpukan barang miliknya yang terhina di atas rumput. Ia telah kehilangan segalanya. Kerajaannya, kekayaannya, harga dirinya. Semuanya direnggut dalam satu hari. Dan ia tahu, ini barulah permulaan dari neraka yang diciptakan oleh wanita yang telah ia hancurkan hatinya. Pintu kayu yang berat itu tertutup dengan bunyi klik yang menggema di keheningan malam yang mulai turun.
Bunyi itu bukan sekadar suara kunci yang diputar. Itu adalah bunyi sebuah dunia yang tertutup rapat, sebuah era yang berakhir, sebuah palu hakim yang telah diketuk. Bagi Bramantio Wiguna, suara itu adalah lonceng kematian bagi kehidupan yang telah ia curi dan nikmati. Ia berdiri termangu di luar gerbang, merasakan berat tubuh Riana yang terkulai lemas di lengannya. Wajah wanita yang beberapa jam lalu tertawa bahagia di sisinya kini pucat pasi, jejak air mata kering di pipinya. Ironis. Dulu, ia adalah pahlawan bagi Riana, pangeran yang akan membawanya keluar dari bayang-bayang Aluna menuju istananya sendiri. Kini, ia bahkan tak bisa membawanya melewati gerbang sebuah rumah yang seharusnya menjadi milik mereka. Bram, kita di mana? Riana mulai siuman, suaranya serak dan bingung. Matanya mengerjap, mencoba memfokuskan pandangan pada wajah Bram yang diterangi lampu jalan. Kita di luar. Aluna, dia mengusir kita, jawab Bram, kata-kata itu terasa pahit seperti empedu di lidahnya. Kesadaran menghantam Riana seperti gelombang pasang. Ia mendorong dirinya menjauh dari Bram, menatap tumpukan pakaian yang teronggok di atas rumput dengan ngeri, lalu beralih menatap gerbang yang tertutup rapat. Kepanikan yang sempat membuatnya pingsan kini kembali dengan kekuatan penuh, namun kali ini bermutasi menjadi amarah yang meluap-luap. Ini semua salahmu, pekitnya, suaranya melengking dan histeris. Ia menunjuk wajah Bram dengan jari gemetar. Kamu bilang semuanya sudah aman. Kamu bilang dia tidak akan berani melakukan apa-apa. Kamu bilang kamu yang berkuasa. Pembohong. Kamu pembohong. Jaga mulutmu, Riana, balas Bram, emosinya yang tertahan akhirnya meledak. Aku tidak tahu dia akan sekejam ini. Bagaimana aku bisa tahu dia merencanakan semua ini dari rumah sakit? Karena kamu bodoh. Kamu meremehkannya, jerit Riana. Kamu terlalu sibuk bersenang-senang denganku sampai lupa siapa Aluna sebenarnya. Dia bukan wanita bodoh yang bisa kamu injak-injak begitu saja. Dan sekarang lihat, kita tidak punya apa-apa. Aku tidak punya apa-apa lagi karenamu. Karenaku. Bram tertawa sinis. Siapa yang terus-menerus memintaku membelikan tas mahal? Siapa yang pamer liburan di media sosial seolah ingin sengaja membuatnya cemburu? Kamu ikut menikmati semua ini, Riana. Jangan bersikap seolah kamu korban di sini. Pertengkaran sengit mereka menjadi tontonan gratis bagi beberapa tetangga yang penasaran mengintip dari balik gorden jendela mereka dan petugas keamanan kompleks yang berjaga di posnya dengan canggung. Pasangan emas yang dulu sering melintas dengan mobil sport mewah, kini berdiri di pinggir jalan seperti gelandangan, saling menyalahkan di tengah puing-puing kehidupan mereka. Penghinaan itu akhirnya menyadarkan Bram. Mereka tidak bisa terus di sini. Dengan kasar, ia meraih lengan Riana. Sudah cukup. Kita harus pergi dari sini. Pergi kemana? Isak Riana. Apartemenku disita. Aku tidak punya tempat tinggal. Bram terdiam. Ia juga tidak punya. Ia tidak pernah berpikir perlu memiliki tempat tinggal lain. Rumah Aluna adalah rumahnya. Kini, ia benar-benar tunawisma. Dengan sisa kewarasannya, ia mengeluarkan ponsel dan memesan taksi. Saat taksi datang, momen paling memalukan dalam hidupnya pun tiba. Di bawah tatapan sopir taksi yang kebingungan, ia harus memunguti pakaian dan barang-barangnya dari atas rumput dan memasukkannya ke dalam kantong plastik sampah yang untungnya ia temukan di dekat pos keamanan, lalu melemparkannya ke bagasi. Setiap helai kemeja yang ia ambil terasa seperti memungut kepingan harga dirinya yang hancur. Tujuan mereka malam itu adalah sebuah motel murah di pinggiran kota, satu-satunya tempat yang bisa mereka pikirkan yang tidak akan menanyakan banyak hal dan bisa dibayar tunai. Kamar itu berbau apek dan lembab. Spraynya terasa lengket, cat di dindingnya mengelupas, dan pendingin udaranya berbunyi berisik seperti mesin traktor tua. Sebuah lampu neon yang berkedip-kedip menjadi satu-satunya penerangan, memancarkan cahaya yang membuat wajah mereka terlihat semakin pucat dan lelah. Ini adalah neraka. Kontras yang begitu brutal dengan villa pribadi di Bali tempat mereka bercinta beberapa malam yang lalu. Riana melemparkan dirinya ke tempat tidur dan kembali menangis sejadi-jadinya. Bram hanya duduk di kursi plastik yang reyot, memijat pelipisnya yang berdenyut. Keheningan di antara mereka hanya dipecah oleh isak tangis Riana dan deru AC yang memekakkan telinga. Aku menikahimu bukan untuk hidup seperti ini, Bram, desis Riana di sela tangisnya.
Kata-kata itu menusuk Bram lebih tajam dari pisau. Ini hanya sementara, jawab Bram, mencoba terdengar meyakinkan, padahal ia sendiri ragu. Besok aku akan hubungi beberapa koneksiku. Aku akan cari pekerjaan baru. Kita akan bangkit lagi. Namun, keesokan paginya, realita yang lebih pahit menantinya. Ia terbangun dengan sakit punggung karena tidur di kursi. Hal pertama yang ia lakukan adalah memeriksa rekening pribadinya melalui mobile banking. Jantungnya mencelos. Saldonya jauh lebih rendah dari yang ia perkirakan. Hanya cukup untuk bertahan hidup selama mungkin 1 atau 2 minggu di motel ini. Ia tersadar, selama setahun ini, hampir semua pengeluarannya menggunakan fasilitas perusahaan. Gajinya sendiri hanya numpang lewat, sebagian besar ia gunakan untuk membelikan Riana hadiah-hadiah kecil di awal hubungan mereka. Aluna telah memotong arteri keuangannya dengan presisi seorang ahli bedah. Dengan harapan yang semakin menipis, ia mulai menelepon nama-nama di daftar kontaknya. Para kawan bisnis, para direktur dari perusahaan lain yang dulu sering makan siang dan bermain golf dengannya. Responnya seragam. Panggilan yang tidak diangkat. Pesan yang hanya dibaca. Beberapa yang menjawab memberinya alasan basa-basi, "Maaf, Bram, sedang sibuk sekali," atau "Nanti aku hubungi lagi ya," lalu menghilang selamanya. Berita tentang pemecatannya yang memalukan pasti sudah menyebar seperti api di kalangan elit bisnis Jakarta. Tak ada yang mau berasosiasi dengan pecundang, apalagi yang telah berani mengkhianati seorang Aluna Safira. Dalam beberapa jam, Bram menyadari sebuah kebenaran yang mengerikan. Ia bukan siapa-siapa tanpa nama Aluna dan mahakarya Sentosa di belakangnya. Kekuasaan dan rasa hormat yang ia nikmati selama ini hanyalah pinjaman. Dan kini, si pemilik telah mengambilnya kembali dengan bunganya. Sementara itu, di rumah megah yang kini terasa damai, Aluna memulai paginya dengan segelas susu hangat dan semangkuk buah segar. Ia duduk di teras belakang, memandangi kolam ikan koi yang berkilauan di bawah sinar matahari pagi. Udara terasa lebih bersih, rumah terasa lebih lapang. Ia tidak merasakan secuil pun penyesalan atas apa yang telah ia lakukan semalam. Itu bukan balas dendam, itu adalah penegakan keadilan. Restorasi atas tatanan yang telah mereka rusak. Ponselnya berdering. Nama, David, tertera di layar. "Selamat pagi, Luna," sapa David, suaranya terdengar cerah. "Hanya ingin memberimu kabar terbaru. Tim audit menemukan lebih banyak lagi." Ternyata Bram menyetujui beberapa proyek dengan kontraktor yang harganya di markup gila-gilaan. Dan selisihnya mengalir ke sebuah rekening atas nama, coba tebak, ibu kandung Riana. Ini bukan lagi sekadar penyalahgunaan fasilitas, ini sudah masuk ranah penggelapan dan pencucian uang. Pak Tirta bilang kita punya kasus pidana yang sangat kuat jika kita mau melanjutkannya. Aluna menghela napas. Biarkan Pak Tirta yang mengurusnya, Dev. Lakukan apa yang harus dilakukan. Perusahaan harus bersih total. Tentu. Dan soal perusahaan, para manajer senior lega luar biasa. Mereka semua mendukungmu dan siap bekerja di bawah arahanku untuk menstabilkan keadaan. Sepertinya moral karyawan langsung naik 100% setelah parasit itu pergi. Terima kasih, Dev. Aku tidak tahu harus bagaimana tanpamu. Jangan bilang begitu, Luna. Aku hanya melakukan apa yang benar. Oh ya, aku akan mampir nanti siang. Aku bawakan salad favoritmu dari restoran biasa. Kamu harus makan yang sehat untuk... David berhenti sejenak, untuk bos kecil. Aluna tersenyum tulus. Terima kasih, Dev. Aku tunggu. Setelah menutup telepon, Aluna mengelus perutnya. Tepat pada saat itu, ia merasakan sebuah gerakan kecil dari dalam. Sebuah tendangan halus, seperti getaran lembut. Itu adalah yang pertama kali. Matanya langsung berkaca-kaca. Di tengah semua kekacauan, di tengah perang yang ia menangkan, anaknya memberinya tanda kehidupan, sebuah sapaan dari dunia kecilnya. "Halo, sayang," bisiknya. Air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. "Ibu di sini. Semuanya akan baik-baik saja sekarang." Itu adalah momen kebahagiaan murni yang tidak bisa dibeli dengan uang atau kekuasaan. Sebuah kebahagiaan yang Bram dan Riana, dalam keserakahan mereka, tidak akan pernah bisa mengerti atau memilikinya.
Hari-hari di motel terasa semakin menyesakkan bagi Bram dan Rihanna. Uang mereka menipis dengan cepat. Makanan mereka beralih dari layanan kamar hotel bintang 5 menjadi nasi bungkus dari warteg terdekat. Pertengkaran menjadi menu harian mereka. Cinta dan gairah yang dulu membara kini padam, digantikan oleh bara kebencian dan saling tuding. Rihanna tidak bisa menerima kenyataan barunya. Aku tidak mau makan ini lagi. Ini menjijikkan, keluhnya suatu malam, mendorong sebungkus nasi dengan lauk seadanya. Lalu kita mau makan apa? Uang kita hampir habis, bentak Bram, frustrasinya memuncak. Kalau saja kamu tidak boros selama ini, kita mungkin masih punya simpanan. Kalau saja kamu tidak sebodoh itu sampai ketahuan, kita masih akan tinggal di istana. Balas Rihanna tak mau kalah. Akhirnya, hari yang tak terhindarkan itu pun tiba. Uang mereka benar-benar habis. Dengan putus asa, Bram melihat satu-satunya sumber daya yang tersisa, barang-barang mewah Rihanna yang berhasil ia selamatkan. Kita harus menjual beberapa tasmu, kata Bram dengan berat. Wajah Rihanna memucat ngeri. Jangan sentuh tasku. Itu milikku. Milikmu? Bram tertawa getir. Semua itu dibeli dengan uang Aluna. Sekarang barang-barang itu satu-satunya yang bisa membuat kita makan besok. Pilih, Rihanna. Harga dirimu atau perut lapar? Dengan air mata dan sumpah serapah, Rihanna akhirnya terpaksa merelakan salah satu tas Hermes miliknya. Mereka membawanya ke sebuah toko barang bekas mewah di sebuah mall. Penghinaan itu terasa lengkap saat pemilik toko, seorang wanita parubaya yang menatap mereka dengan curiga, memeriksa tas itu dengan teliti sebelum menawarkan harga yang hanya seperempat dari harga belinya. Hanya segini? Ini tas asli. Edisi terbatas, protes Rihanna. Ambil atau tinggalkan, Mbak. Kondisi pasar sedang lesu, kata wanita itu acuh tak acuh. Dengan berat hati, mereka menerima uang itu. Saat mereka berjalan keluar dari toko, Rihanna menatap Bram dengan kebencian yang murni. Aku benci kamu, desisnya. Bram tidak menjawab. Ia hanya menatap kosong ke keramaian mall. Ia juga membenci dirinya sendiri. Mereka memulai keluarga baru mereka, bukan dengan cinta dan kebahagiaan, tetapi dengan kehancuran, kemiskinan, dan kebencian. Mereka saling menyalahkan atas nasib buruk mereka, tidak pernah sadar bahwa nasib itu mereka ciptakan sendiri, batu bata demi batu bata, di atas pondasi pengkhianatan. Mereka terikat bersama sekarang, bukan oleh cinta, tetapi oleh kejahatan bersama mereka, tenggelam perlahan di lautan lumpur yang mereka aduk sendiri. Bulan-bulan berlalu, membawa perubahan yang sama pastinya seperti perputaran musim. Bagi Aluna Safira, itu adalah musim semi yang datang setelah musim dingin yang panjang dan membekukan. Kehamilannya berjalan lancar. Perutnya yang semakin membesar bukan lagi simbol dari pengkhianatan, melainkan monumen kehidupannya yang baru, sebuah janji akan masa depan yang ia bangun sendiri untuk dirinya dan anaknya. Mual di pagi hari telah mereda, digantikan oleh energi dan vitalitas yang mengejutkan. Ia merasa lebih hidup, lebih fokus, dan lebih kuat dari sebelumnya. Mahakarya Sentosa, di bawah kepemimpinan transisi David, berhasil melewati guncangan. Seperti seorang dokter yang terampil, David melakukan audit menyeluruh, memotong cabang-cabang yang busuk, dan membersihkan infeksi korupsi yang ditinggalkan oleh Bram dan Rihanna. Kepercayaan investor dan klien yang sempat goyah kini pulih, bahkan lebih kuat dari sebelumnya, saat mereka melihat integritas dan visi tajam yang dibawa David. Aluna tidak langsung kembali ke kursi CEO. Ia memilih peran yang berbeda. Ia menjadi ketua dewan direksi, seorang strategis di balik layar. Dari ruang kerjanya di rumah, yang telah ia desain ulang menjadi pusat komando yang nyaman, ia memantau kemajuan perusahaan, memberikan arahan strategis kepada David, dan menyetujui keputusan-keputusan besar. Ia menemukan ritme kerja yang baru, yang memungkinkannya untuk tetap memegang kendali penuh atas kerajaannya sambil memprioritaskan kesehatan dan kehamilannya. Hubungannya dengan David berkembang melampaui batas profesional. David bukan hanya pejabat sementara CEO-nya, ia adalah sahabatnya, orang kepercayaannya, dan pendukungnya yang paling setia. Ia tidak pernah absen menelepon setiap pagi hanya untuk bertanya, "Bagaimana tidurmu semalam? Apa si bos kecil menendang lagi?" Setiap siang, tanpa gagal,
David akan datang ke rumah Aluna, membawakan makan siang sehat yang sudah ia pesan dari catering langganan Aluna. Mereka akan makan bersama di teras belakang, membahas masalah pekerjaan yang diselingi dengan obrolan ringan tentang masa kuliah mereka, film terbaru, atau persiapan Aluna menyambut bayinya. Davidlah yang menemani Aluna saat USG 4D. Dengan sabar ia duduk di samping Aluna, matanya berbinar takjub saat gambar kecil sang bayi muncul di layar monitor. "Lihat, Luna. Dia punya hidungmu," bisik David penuh semangat. Saat dokter mengumumkan bahwa bayinya laki-laki dan dalam kondisi sehat sempurna, Aluna menangis haru. David, tanpa ragu, mengulurkan tangannya dan menggenggam tangan Aluna erat. Genggaman yang hangat, kuat, dan penuh dukungan itu mengirimkan getaran yang aneh ke dalam hati Aluna. Sebuah kehangatan yang sudah lama tidak ia rasakan. Davidlah yang membantunya merakit boks bayi di kamar yang telah ia siapkan. Mereka menghabiskan sepanjang hari Sabtu, tertawa terbahak-bahak saat salah memasang sekrup, berdebat lucu tentang di mana seharusnya meletakkan lemari pakaian, dan akhirnya berdiri berdampingan, menatap hasil kerja mereka dengan puas. "Dia akan menyukainya," kata David lembut, matanya tidak menatap boks bayi itu, melainkan menatap Aluna. Pada saat itulah Aluna menyadarinya. Cara David menatapnya bukan lagi tatapan seorang teman atau bawahan. Ada sesuatu yang lebih dalam di sana, kekaguman, kelembutan, dan mungkin cinta. Hati Aluna yang sempat tertutup rapat dan membeku, mulai merasakan secercah kehangatan, sebuah retakan kecil di mana cahaya mulai bisa masuk. Namun, ia masih ragu. Luka dari pengkhianatan Bram masih terlalu dalam. "Terima kasih, Dev." Hanya itu yang bisa ia katakan. "Untuk semuanya." "Tidak perlu berterima kasih, Luna," balas David. "Melihatmu tersenyum lagi seperti ini sudah menjadi bayaran yang lebih dari cukup untukku." Sementara musim semi bersemi di kehidupan Aluna, bagi Bram dan Riana, yang ada hanyalah musim gugur yang tak berkesudahan, di mana semua daun harapan berguguran menyisakan ranting-ranting keputusasaan yang kering. Kehidupan mereka di motel berakhir saat uang hasil penjualan tas Riana habis. Mereka terpaksa pindah ke sebuah kamar kos sempit di daerah padat penduduk. Satu ruangan kecil yang berfungsi sebagai kamar tidur, ruang tamu, dan dapur sekaligus, dengan kamar mandi bersama di luar yang antriannya selalu panjang setiap pagi. Kemewahan yang dulu menjadi udara bagi Riana kini lenyap. Tidak ada lagi salon, butik, atau makan malam mewah. Setiap hari adalah perjuangan. Ia, yang dulu tak pernah menyentuh pekerjaan rumah, kini harus belajar mencuci pakaiannya sendiri dengan tangan dan memasak mie instan di atas kompor portabel. Kebenciannya pada kondisi ini ia tumpahkan seluruhnya pada Bram. "Lihat hidupku sekarang. Aku harus tinggal di tempat kumuh seperti ini," makinya suatu malam saat listrik di kosan mereka padam karena belum membayar iuran. "Ini juga bukan mauku," balas Bram, suaranya lelah. Ia telah menghabiskan seharian berjalan kaki di bawah terik matahari, melamar dari satu kantor ke kantor lain, hanya untuk ditolak mentah-mentah. Namanya sudah masuk daftar hitam. Tak ada perusahaan bona fide yang mau mempekerjakan seorang manajer yang dipecat karena skandal penggelapan dari perusahaan istrinya sendiri. "Aku sudah berusaha, Riana, tapi tidak ada yang mau menerimaku." "Usahamu tidak cukup. Kamu payah. Seharusnya dari dulu aku sadar, kamu itu bukan siapa-siapa tanpa Aluna." Kata-kata itu, kebenaran yang paling menyakitkan, membuat Bram murka. "Diam kau," bentaknya. Untuk pertama kalinya, ia mengangkat tangannya. Ia tidak memukul Riana, tetapi ia membanting piring mie instan di tangannya ke dinding. Saus dan mie berhamburan, mengotori satu-satunya dinding yang bersih di kamar itu. Riana menjerit ketakutan. Pria yang dulu memujanya kini terlihat seperti monster yang siap menerkamnya. Cinta terlarang mereka, yang dibangun di atas adrenalin dan kemewahan, tidak memiliki pondasi untuk bertahan dari badai kemiskinan. Bram akhirnya mendapatkan pekerjaan, tetapi jauh dari apa yang pernah ia bayangkan. Ia menjadi seorang salesman mobil bekas. Setiap hari, ia harus berdiri di bawah panas, mencoba merayu calon pembeli, menelan harga dirinya saat calon pembeli mencemooh penawarannya. Gajinya hanya cukup untuk membayar sewa kos dan makan seadanya. Riana juga mencoba mencari pekerjaan, tetapi ia tidak memiliki keahlian selain menjadi sekretaris.
Dan tidak ada perusahaan yang mau mempekerjakan sekretaris yang terlibat dalam skandal perselingkuhan dan penggelapan dengan bosnya. Ia akhirnya bekerja sebagai penjaga toko baju di sebuah mall kecil dengan gaji di bawah upah minimum. Setiap hari ia harus melayani pelanggan yang cerewet, berdiri selama 8 jam, dan menahan malu saat sesekali bertemu dengan kenalan lamanya yang menatapnya dengan pandangan merendahkan. Mereka menjadi 2 orang asing yang terpaksa tinggal di bawah satu atap. Mereka hampir tidak pernah berbicara. Kalaupun berbicara, itu hanya untuk bertengkar tentang uang. Malam-malam mereka diisi dengan keheningan yang dingin atau makian yang pahit. Tak ada lagi sentuhan mesra, tak ada lagi kata-kata cinta. Yang tersisa hanyalah penyesalan dan kebencian. Suatu hari, surat panggilan dari pengadilan datang untuk mereka berdua. Bukan hanya gugatan cerai dari Aluna untuk Bram, tetapi juga tuntutan pidana dari PT Mahakarya Sentosa atas kasus penggelapan. Pak Tirta tidak main-main. Ia telah mengumpulkan semua bukti, dari rekening Bank Ibu Riana hingga kesaksian para kontraktor. Kita akan masuk penjara, Bram, kata Riana gemetar setelah membaca surat itu. Wajahnya sepucat kertas. Bram hanya bisa menunduk. Ia tidak punya uang untuk menyewa pengacara yang bagus. Mereka terjebak. Aluna tidak hanya menghancurkan kehidupan mereka, ia memastikan mereka membayar setiap sen dari apa yang telah mereka curi. Hari persalinan Aluna tiba lebih cepat dari perkiraan. Kontraksi datang di tengah malam. Dalam kepanikannya, orang pertama yang ia hubungi adalah David. Tanpa membuang waktu sedetik pun, David meluncur ke rumah Aluna dan membawanya ke rumah sakit. Davidlah yang menemaninya di ruang persalinan, memegang tangannya saat ia berjuang melawan rasa sakit, menyeka keringat di dahinya, dan membisikkan kata-kata penyemangat. Bram, ayah biologis anak itu, sama sekali tidak ada dalam pikiran Aluna. Setelah perjuangan selama beberapa jam, tangis bayi yang nyaring akhirnya memecah keheningan. Seorang putra yang sehat dan tampan telah lahir. Perawat meletakkan bayi mungil itu di dada Aluna. Saat kulitnya bersentuhan dengan kulit bayinya, seluruh rasa sakit, luka, dan kepahitan yang pernah ia rasakan seolah lenyap seketika, tergantikan oleh gelombang cinta yang begitu murni dan dahsyat. Ia menatap putranya, air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Lalu ia menoleh pada David, yang berdiri di sampingnya dengan mata berkaca-kaca. Dia sempurna, Luna, bisik David. Aluna tersenyum. Terima kasih, Dev. Terima kasih sudah ada di sini bersamaku. Saat Aluna dan bayinya, yang ia beri nama Arka Bimasena, Arka yang berarti matahari, dan Bimasena yang berarti panglima yang kuat, sudah berada di kamar perawatan, David masuk membawa sebuket besar bunga matahari. Ia berdiri di samping tempat tidur, menatap Aluna yang sedang menggendong Arka dengan penuh kasih. Luna, panggilnya lembut. Sekarang setelah Arka lahir, dan kamu akan memulai babak baru, aku hanya ingin kamu tahu. Ia berhenti sejenak, mengumpulkan keberanian. Aku mencintaimu, Aluna. Aku sudah lama mencintaimu, bahkan sebelum semua ini terjadi. Aku mengagumi kekuatanmu, kecerdasanmu, dan hatimu. Aku tahu ini mungkin bukan waktu yang tepat, dan kamu baru saja melalui banyak hal. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku siap menunggumu. Berapa lama pun. Aku tidak hanya ingin menjadi sahabatmu. Aku ingin menjadi partner hidupmu. Aku ingin membantu membesarkan Arka, menjadi ayah yang pantas untuknya, jika kamu memberiku kesempatan. Aluna menatap David, lalu menatap putranya yang tertidur pulas di pelukannya. Hatinya yang dulu beku kini telah meleleh sepenuhnya. Pria di hadapannya adalah bukti bahwa cinta sejati itu ada. Cinta yang tidak didasarkan pada kekayaan atau kekuasaan, tetapi pada ketulusan, rasa hormat, dan dukungan tanpa syarat. Dengan senyum yang paling tulus, Aluna menjawab, "Kamu tidak perlu menunggu, Dev." Ruang sidang itu pengap dan tegang, dipenuhi oleh keheningan yang hanya sesekali dipecah oleh dengung kipas angin tua di langit-langit. Ini adalah arena final, babak terakhir dari drama pengkhianatan yang telah menghancurkan satu kehidupan dan melahirkan kehidupan lainnya. Di satu sisi, di kursi terdakwa, duduklah Bramantio Wiguna dan Riana Astuti. Mereka adalah hantu dari masa lalu mereka sendiri. Bram mengenakan kemeja batik pudar yang terlihat kebesaran di tubuhnya yang kini kurus.
Wajahnya yang dulu tampan dan penuh percaya diri kini tirus, dihiasi lingkaran hitam di bawah mata yang menatap kosong ke depan. Ia terlihat pasrah, seorang raja yang telah kehilangan kerajaannya dan kini hanya menunggu eksekusi. Di sebelahnya, Rihanna adalah gambaran kehancuran total. Gaun murah yang ia kenakan tidak mampu menyembunyikan getaran di tubuhnya. Wajahnya sembab karena terus-menerus menangis, dan matanya liar, bergerak gelisah seolah mencari jalan keluar yang tidak ada. Di seberang ruangan, di kursi saksi pelapor, duduklah Aluna Safira. Ia adalah antitesis dari mereka. Mengenakan blazer berwarna krem yang elegan di atas gaun sederhana, ia memancarkan aura ketenangan dan kekuatan. Perutnya yang buncit telah hilang, digantikan oleh postur tubuh tegap seorang pemimpin. Di sisinya, duduk dengan tenang, adalah David. Kehadirannya yang solid dan tak tergoyahkan adalah jangkar bagi Aluna, sebuah pernyataan tanpa kata bahwa Aluna tidak lagi sendirian. Pak Tirtayasa, dengan ketenangan seorang maestro, memaparkan kasusnya di hadapan majelis hakim. Bukti-bukti yang ia sajikan tak terbantahkan. Aliran dana dari rekening perusahaan ke rekening pribadi Ibu Rihanna. Faktur-faktur fiktif dari perusahaan cangkang yang didirikan oleh sepupu Bram. Kesaksian dari para manajer dan staf bagian keuangan yang dipaksa untuk menyetujui pengeluaran-pengeluaran janggal. Setiap dokumen adalah paku yang menancap lebih dalam ke peti mati kebebasan Bram dan Rihanna. Saat rekaman CCTV dari butik perhiasan mewah diputar, yang menunjukkan Bram membelikan Rihanna kalung berlian seharga ratusan juta menggunakan kartu kredit perusahaan, Rihanna akhirnya pecah. Itu hadiah. Dia mencintaiku. Dia memberikannya karena dia mencintaiku. Pekitnya histeris, menunjuk ke arah Bram. Bram bahkan tidak menoleh. Ia hanya menunduk semakin dalam. Cintanya, jika itu bisa disebut cinta, telah membawanya ke titik ini. Aluna menatap mereka, dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasakan kemarahan atau kebencian. Yang ia rasakan hanyalah kehampaan dan rasa kasihan yang aneh. Mereka terlihat begitu kecil, begitu menyedihkan. Balas dendam yang dulu membara di hatinya kini terasa seperti abu dingin. Kemenangannya tidak terasa seperti sebuah ledakan euforia, melainkan sebuah helaan napas panjang yang melegakan. Ini bukan lagi tentang menghukum mereka. Ini tentang menutup sebuah bab yang busuk agar ia bisa menulis bab yang baru dengan halaman yang bersih. Akhirnya, hakim mengetukkan palunya. Suaranya terdengar tegas dan final di seluruh ruangan. Terdakwa Bramantio Wiguna dan terdakwa Rihanna Astuti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan pencucian uang secara bersama-sama. Menjatuhkan hukuman penjara kepada terdakwa Bramantio Wiguna selama 7 tahun dan denda 500 juta rupiah, dan kepada terdakwa Rihanna Astuti selama 5 tahun dan denda 300 juta rupiah. Palu diketuk 3 kali. Selesai. Rihanna menjerit sejadi-jadinya sebelum akhirnya lunglai di kursinya, ditahan oleh petugas. Bram, sebaliknya, hanya memejamkan matanya sejenak. Saat ia membukanya kembali dan digiring keluar ruangan, matanya tanpa sengaja bertemu dengan mata Aluna. Dalam sepersekian detik itu, Aluna tidak melihat kebencian. Ia melihat penyesalan. Sebuah pengakuan bisu atas semua kesalahannya. Aluna balas menatapnya, bukan dengan kemenangan, tetapi dengan ketegasan yang dingin. Tatapannya seolah berkata, ini adalah konsekuensinya. Sekarang, kita berdua bisa benar-benar melangkah maju. Saat mereka berjalan keluar dari gedung pengadilan, kerumunan wartawan yang telah menunggu langsung mengerubungi mereka. David dengan sigap merangkul bahu Aluna, melindunginya dari kilatan lampu kamera dan rentetan pertanyaan. Bu Aluna, bagaimana perasaan Anda setelah mantan suami Anda divonis bersalah? Bu Aluna, apakah ini akhir dari segalanya? Aluna berhenti sejenak, menatap lurus ke salah satu kamera. Ia tersenyum tipis, senyum yang tulus dan penuh kedamaian. Ini bukan akhir, katanya dengan suara yang jelas dan mantap. Ini adalah awal. 1 tahun kemudian, suara tawa riang seorang balita menggema di taman belakang rumah Aluna yang asri. Arka Bimasena, yang kini sudah bisa berjalan dengan sedikit terhuyung-huyung, sedang mengejar gelembung sabun yang ditiupkan oleh David. Matahari sore memandikan mereka dalam cahaya keemasan, menciptakan siluet keluarga kecil yang sempurna. Aluna memperhatikan mereka dari teras, secangkir teh hangat di tangannya.
Senyum tak pernah lepas dari bibirnya. Rumah yang dulu terasa seperti penjara yang dingin kini telah menjadi surga yang hangat, penuh dengan tawa dan cinta. Setahun ini adalah tahun pembangunan kembali. Mahakarya Sentosa, dengan David sebagai CEO tetap dan Aluna sebagai ketua dewan direksi, melesat lebih tinggi dari sebelumnya. Mereka meluncurkan proyek-proyek inovatif yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan, mengukuhkan reputasi perusahaan sebagai pemimpin industri yang tidak hanya kuat secara finansial tetapi juga berintegritas. Mereka adalah tim yang sempurna, saling melengkapi di ruang rapat maupun di rumah. Arka tumbuh menjadi anak yang ceria dan pintar. Ia memanggil David dengan sebutan, Papa, untuk pertama kalinya 3 bulan yang lalu, sebuah momen yang membuat David menangis haru dan membuat hati Aluna meleleh. David bukan hanya mengisi peran seorang ayah, ia adalah ayah bagi Arka dalam segala arti. Ia yang mengajarinya menendang bola, yang membacakan dongeng sebelum tidur, dan yang selalu ada untuk memeluknya saat ia terjatuh. Dapat, seru David sambil menangkap Arka dalam pelukannya dan mengangkatnya tinggi-tinggi, membuat tawa Arka meledak. David berjalan menghampiri Aluna, masih menggendong Arka di lengannya. Ia mengecup kening Aluna. Bagaimana rapatmu dengan investor dari Jerman tadi? Berjalan lancar. Mereka setuju untuk mendanai penuh proyek Eco City kita, jawab Aluna sambil mencubit pipi gembil Arka. Dan bagaimana harimu dengan jagoan kecil ini? Sangat produktif, kata David sambil tersenyum. Kami sudah berhasil menghitung semua semut di taman, menakut-nakuti 7 kupu-kupu, dan sekarang kami sedang dalam misi penting untuk memakan semua biskuit di dalam toples. Aluna tertawa lepas. Inilah kebahagiaan. Sederhana, nyata, dan begitu menghangatkan. Malam itu, setelah menidurkan Arka, mereka duduk berdua di tepi kolam renang, di bawah taburan bintang. Kau tahu, kata David sambil menggenggam tangan Aluna. 1,5 tahun yang lalu, aku tidak pernah berani membayangkan semua ini. Aku juga, bisik Aluna. Dulu aku pikir kebahagiaan itu adalah tentang memiliki segalanya. Ternyata aku salah. Kebahagiaan adalah tentang memiliki hal yang tepat. Orang yang tepat. David menatapnya dalam-dalam, cinta yang tulus terpancar dari matanya. Aluna Safira, katanya dengan nada serius namun lembut. Sudah setahun lebih kita membangun kehidupan ini bersama. Sudah setahun aku menjadi ayah bagi Arka. Dan setiap hari aku semakin yakin bahwa tidak ada hal lain yang kuinginkan selain menghabiskan sisa hidupku bersamamu, secara resmi. Menikahlah denganku. Ia tidak mengeluarkan cincin berlian yang mencolok. Ia hanya menatapnya dengan segenap jiwa, menawarkan sebuah janji, sebuah komitmen, sebuah masa depan. Air mata menggenang di mata Aluna, kali ini air mata kebahagiaan yang murni. Ia tidak ragu sedetik pun. Ya, bisiknya. Ya, David. Tentu saja, ya. Pernikahan mereka diadakan 2 bulan kemudian. Bukan pesta mewah dan megah yang dihadiri ratusan orang. Mereka memilih upacara yang intim dan sakral di taman belakang rumah mereka, di tempat di mana keluarga kecil mereka sering menghabiskan waktu bersama. Hanya dihadiri oleh keluarga dekat dan sahabat-sahabat mereka yang paling setia. Aluna berjalan menuju altar, digandeng oleh Pak Tirtayasa yang tersenyum bangga seperti seorang ayah. Ia mengenakan gaun putih sederhana namun sangat elegan. David menunggunya di sana, tampak gagah dengan setelan jasnya, menggendong Arka yang mengenakan setelan jas kecil yang menggemaskan. Saat mereka mengucapkan janji suci, kata-kata mereka bukan sekadar formalitas. Itu adalah cerminan dari perjalanan mereka. Aku berjanji akan selalu menjadi partner Emu, kata David. Dalam suka dan duka, di ruang rapat dan di taman bermain. Aku akan selalu menjadi rumah tempatmu pulang. Dan aku berjanji akan selalu menjadi pendukungmu, balas Aluna, suaranya bergetar karena haru. Kau datang saat duniaku gelap, dan kau membawakanku matahari. Kau adalah fajar di atas puing-puing hidupku. Saat mereka dinyatakan sebagai suami istri, David mencium Aluna dengan lembut. Para tamu bertepuk tangan. Arka, di gendongan David, ikut bertepuk tangan dengan gembira, seolah mengerti bahwa keluarganya kini telah utuh dan sempurna. Aluna menatap suaminya, lalu putranya. Ia telah melewati badai yang paling ganas, dihancurkan hingga ke fondasinya.
Namun dari puing-puing itu, ia tidak hanya membangun kembali kerajaannya, ia membangun sesuatu yang jauh lebih berharga. Sebuah rumah yang penuh cinta, sebuah keluarga yang sejati, dan sebuah kebahagiaan yang tak akan pernah bisa dirampas oleh siapapun. Ia bukan lagi wanita yang lemah yang ditindas, ia adalah sang ratu di kerajaannya sendiri, berdiri di samping rajanya, membesarkan pangeran kecil mereka di bawah cahaya matahari yang baru. Dan ini, sungguh, barulah sebuah awal dari kebahagiaan yang abadi. 7 tahun adalah rentang waktu yang mampu mengubah lanskap sebuah kota, menumbangkan dinasti, dan menyembuhkan luka yang paling dalam sekalipun. Bagi Aluna Safira, 7 tahun adalah waktu yang cukup untuk mengubah puing-puing pengkhianatan menjadi fondasi sebuah istana kebahagiaan yang tak tergoyahkan. Pagi itu, aroma kopi Thrist dan roti panggang menguar dari dapur, berpadu dengan tawa renyah yang menjadi musik latar di rumah megah itu. Arka Bimasena, kini seorang bocah lelaki berusia 7 tahun yang cerdas dengan mata seteduh dan setajam ibunya, sedang duduk di meja makan, kakinya berayun-ayun sambil dengan antusias menceritakan mimpinya semalam kepada ayahnya. Terus, pak, naganya keluar api warna pelangi. Keren, kan? Arka lawan naganya pakai pedang cahaya, serunya, matanya berbinar. David, yang sedang mengoleskan selai coklat di atas roti panggang, tersenyum lebar. Wajahnya kini memiliki beberapa guratan halus di sudut matanya, guratan yang lahir dari tawa, bukan dari stres. Wow, jagoan papa memang hebat. Lain kali, ajak papa ya kalau mau melawan naga pelangi. Aluna masuk ke ruang makan, membawa segelas jus jeruk untuk Arka. Ia berhenti sejenak di ambang pintu, menyerap pemandangan di hadapannya. Suaminya dan putranya, 2 pilar dalam hidupnya, bercengkerama dengan penuh kehangatan. Hatinya membengkak oleh rasa syukur yang begitu melimpah hingga terasa sesak. Ia tidak akan pernah menganggap remeh momen-momen sederhana seperti ini. Selamat pagi, jagoan-jagoan mama, sapanya, memberikan kecupan di puncak kepala Arka dan di bibir David. Pagi, Ma. Tadi malam Arka mimpi jadi pahlawan super, sambut Arka. Mama tahu. Kok? Mama dengar pahlawan supernya sedikit mengigau, goda Aluna, membuat Arka tersipu malu. Kehidupan mereka telah menemukan ritme yang indah. Pagi hari adalah milik keluarga. Setelah mengantar Arka ke sekolah, Aluna dan David akan pergi ke kantor bersama. Mahakarya Sentosa telah bertransformasi di bawah kepemimpinan mereka. Mereka tidak hanya membangun gedung-gedung pencakar langit, tetapi juga membangun komunitas, perumahan terjangkau yang ramah lingkungan, dan ruang-ruang publik yang hijau. Mereka menjadi pasangan kuat yang paling disegani di dunia bisnis, bukan karena kekayaan mereka, tetapi karena etos kerja, integritas, dan visi mereka yang selalu selangkah di depan. Siang itu, saat Aluna dalam perjalanan pulang dari sebuah pertemuan di luar kantor, mobilnya berhenti di persimpangan lampu merah yang padat. Pandangannya tanpa sengaja menyapu ke arah sebuah ruko tua di seberang jalan. Di depan ruko itu, seorang pria berseragam petugas parkir sedang sibuk mengatur sepeda motor, peluhnya membasahi dahi di bawah terik matahari yang menyengat. Pria itu tampak lebih tua dari usianya, bahunya sedikit membungkuk, dan gerakannya seperti robot, tanpa semangat. Aluna menyipitkan matanya. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat saat ia mengenali sosok itu. Bramantio Wiguna. Ia pasti sudah bebas setelah mendapatkan remisi. Aluna menatapnya selama beberapa detik. Tak ada lagi jejak arogansi, tak ada lagi tatapan merendahkan. Yang ada hanyalah seorang pria yang telah dihancurkan oleh kesalahannya sendiri, kini menjalani sisa hidupnya dalam mediokritas yang ia ciptakan. Ia tidak merasakan kebencian. Tidak ada kemarahan. Bahkan tidak ada rasa kasihan. Yang ia rasakan hanyalah ketiadaan. Pria itu adalah orang asing, hantu dari kehidupan yang bahkan terasa seperti bukan miliknya lagi. Lampu berubah hijau. Sopirnya melajukan mobil. Aluna memalingkan wajahnya dan tidak menoleh ke belakang. Masa lalu itu telah benar-benar terkubur. Pikirannya dengan cepat beralih ke hal yang lebih penting. Ia harus mampir ke toko kue untuk membeli kue ulang tahun Arka besok. Mengenai Riana, Aluna pernah mendengar kabar selentingan dari seorang mantan karyawannya. Setelah bebas dari penjara, lebih cepat dari Bram,
Riana menghilang dari Jakarta. Kabarnya ia kembali ke kampung halamannya, menikah dengan seorang pria lokal dan hidup sederhana. Ia telah membayar kesalahannya, dan Aluna berharap dalam hati semoga wanita itu menemukan kedamaiannya sendiri, jauh dari ambisi buta yang pernah menghancurkannya. Nasib mereka berdua, Bram dan Riana, adalah pengingat yang suram bahwa cinta yang dibangun di atas pengkhianatan dan keserakahan tidak akan pernah bisa bertahan. Begitu pondasi kemewahan itu runtuh, bangunan itu pun ikut ambruk menimpa mereka. Pesta ulang tahun Arka yang ke-8 dirayakan dengan sederhana namun meriah di taman belakang rumah mereka. Bukan pesta besar yang dipenuhi kolega bisnis, melainkan perayaan hangat yang dihadiri oleh orang-orang yang benar-benar mereka sayangi. Ada Bei Sumi, yang kini sudah menjadi seperti nenek bagi Arka. Ada Pak Tirtayasa, yang datang membawa kado sebuah set catur kayu yang indah. Dan tentu saja, teman-teman sekelas Arka yang berlarian dengan riang di atas rumput. Puncak acara adalah saat pemotongan kue. David mengangkat Arka agar bisa meniup lilin berbentuk angka 8 di atas kue coklat raksasa. Ayo, tiup yang kencang, nak. Jangan lupa buat permohonan, kata Aluna sambil tersenyum. Arka memejamkan matanya rapat-rapat, lalu meniup lilin dengan sekuat tenaga. Semua orang bertepuk tangan meriah. Malam harinya, setelah semua tamu pulang dan rumah kembali tenang, Aluna menidurkan Arka di kamarnya. "Ma," panggil Arka dengan suara mengantuk. "Tadi Arka buat permohonan." "Oh ya? Permohonan apa, sayang?" tanya Aluna sambil menyelimutinya. Arka berharap, semoga Arka, Mama, sama Papa bisa selalu sama-sama. Selamanya. Hati Aluna menghangat. Ia mengecup kening putranya. "Permohonanmu pasti terkabul, sayang." "Pasti." Ia kemudian bergabung dengan David yang sedang berdiri di balkon kamar mereka, menatap langit malam yang cerah. David merangkulnya dari belakang, meletakkan dagunya di bahu Aluna. "Dia anak yang hebat, ya," bisik David. "Dia punya ayah yang hebat," balas Aluna, menyandarkan kepalanya di dada David. Mereka berdiri dalam keheningan yang nyaman selama beberapa saat, hanya ditemani oleh suara jangkrik dan kerlip bintang. "Aku sering berpikir," Aluna memulai dengan suara pelan, "tentang semua yang terjadi. Dulu, aku pikir aku telah kehilangan segalanya. Aku hancur, sehancur-hancurnya. Tapi ternyata, terkadang kita harus kehilangan segalanya untuk menyadari apa yang benar-benar penting." Ia berbalik menghadap David, menangkup wajah suaminya dengan kedua tangannya. "Aku harus kehilangan suami yang salah untuk bisa menemukanmu. Aku harus merasakan sakitnya pengkhianatan untuk bisa mengerti artinya kesetiaan sejati. Dan aku harus melalui neraka untuk bisa sampai di surga ini bersamamu dan Arka." David tersenyum, senyum yang penuh dengan cinta dan pengertian. "Kita melaluinya bersama, Aluna. Dan kita akan terus melalui apapun bersama." Simfoni kehidupannya yang baru terus dimainkan, dengan nada-nada tawa Arka, denting piano kesuksesan di kantor, dan harmoni cinta yang tak bersyarat dari David. Dan Aluna, sang konduktor dari takdirnya sendiri, tahu bahwa musik ini akan terus mengalun indah selamanya.